Ini yang kamu bilang penemuan terbesar di masa depan. Cengci, dengarkan aku. Begini. Kurang ajar! Bagaimana kamu memanggil Yang Mulia? Zengge, sungguh menarik sekali. Jadi ini panggilan yang kalian gunakan dari masa depan untukku ya? Benar, Yang Mulia. Itu sebutan hormat generasi setelah Anda. Benarkah benda ini sehebat yang kau bilang? Tapi kenapa aku cuma lihat benda-benda kotor seperti ini? Bagaimana kamu bisa langsung membuka hal itu? Apa itu karena kilat tadi? Lihat, ada yang mau menyeberang waktu. Yang Mulia. Fitur ponsel banyak. Yang Anda lihat tadi baru sedikit saja. Safe. Kalau begitu, sini. Biar aku lihat semuanya. Yang Mulia, jangan! Orang ini berpakaian aneh dan tingkahnya tidak sopan. Dia bilang dari masa depan, tapi tidak ada bukti. Bagaimana jika dia seorang pembunuh? Mohon ampun, Yang Mulia, mohon ampun. Kamu terus saja ngobrol. Nanti, kalau hubunganku sama Zengge jadi baik, kamu yang bakal kena batunya. Ayo, naik. Yang Mulia, mohon, lihat ini. Bentuk tanah liat ini, kok mirip banget sama prajurit Qin ya? Kayaknya ini barang pengiring makam. Makam ini milik siapa? Cepat bilang ke aku! Yang Mulia, ini makam Anda. Yang Mulia, orang ini ngomong ngawur. Jangan percaya, Yang Mulia akan hidup selamanya. Para guru abadi sedang membuat pil keabadian untuk Anda. Master Sufu juga bilang di luar negeri sana ada gunung dewa. Dia bakal cari pil hidup abadi buat Anda. Kapan aku meninggal? Menurut catatan sejarah, Anda wafat saat perjalanan kelima ke timur. Tahun 37 Kaisar pertama, meninggal di Xiaxu. Jadi artinya, aku masih punya 10 tahun. 10 tahun memang sebentar, tapi cukup. Memang hebat leluhur. Gimana luas hatinya. Bukan, Yang Mulia, itu catatan sejarah soal kematian Anda. Tapi, sekarang aku udah datang. Kau maksudkan, kau punya cara bikin aku hidup abadi? Yang Mulia, di dunia ini memang gak ada obat awet muda. Jangan berharap sama hal itu lagi. Di sejarah, alasan Anda meninggal terlalu cepat. Sangat terkait dengan Anda makan banyak obat awet muda itu. Kurang ajar! Berani-beraninya ngomong sembarangan! Kalau mau buktikan obat itu bermasalah atau enggak, kasih aja ke ayam, bebek, atau kelinci. Semakin kecil hewannya, semakin cepat mati setelah makan pilnya. Lakukan seperti yang dia bilang. Hei, Bingti. Aku suka nama Hei Bingtai. Mulai sekarang, mereka akan disebut Hei Bingtai. Ceritakan, setelah aku meninggal, apa terjadi di Kekaisaran Qin? Itu... Kenapa? Diam. Aku takut mati. Haha, itu alasan juga sih. Aku capek. Pergilah istirahat di pavilion samping. Oh, Zengge. Aku pergi dulu. Hahaha. Waduh! Zengge! Pagi-baginda! Gak nyangka aku bikin kaisar besar nunggu di sini. Coba lihat, kenapa ini? Jangan-jangan HP-nya rusak? Oh, sudah bisa. Bukan, cuma habis baterai. Tunggu aja sebentar. Tenang, Baginda. Ini bisa fast charging kok. Bagaimana orang zaman sekarang menilai saya? Tentang penilaian itu, saya agak bingung jelasin. Reputasinya nggak begitu bagus. Di buku pelajaran, Anda dianggap sebagai tiran yang gak bisa dibantah. Dan dimanapun, Anda punya gelar yang gak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Kaisar sepanjang masa. Kaisar sepanjang masa. Aku sudah memerintahkan untuk menangkap semua para ahli sihir itu.
dan akan dieksekusi nanti. Aku mau tanya, apakah di masa depan ada cara untuk membantuku? Ada. Aku bisa cari caranya lewat ponsel. Tapi, Apa? tapi, alat ini nggak bisa connect internet sekarang. Ditunjukkan nggak ada sinyal. Sial. Jangan-jangan pulsa internetnya habis. Mau aku isiin? Yang mulia, boleh minta sedikit emas? Menit. Segini aja udah cukup buat internetan 5 menit. Benar-benar mesin pemakan lemak. Sialan operatornya. Udah sampai dinasti Qin. Internet masih lambat banget. Sudah sampai. Yang mulia, sudah ditemukan. Kamu orang pertama yang bikin aku nunggu 2 kali bercerit-cerit dalam sehari ini? Loh, Itu kehormatan saya. Hahaha, pantas keturunan saya. Hadiah. Kasih hadiah untukku. Lagi-lagi ada pejabat licik yang gak takut mati mengadu ke Yang Mulia. Wang Jian. Begitu pil dewa saya jadi. Yang mulia pasti kasih hadiah besar. Yang Mulia datang, hormat kepada Yang Mulia. Yang mulia, ada keperluan apa di sini? pil terbaru, gimana perkembangannya? Lapor Yang Mulia, pil terbaru sebentar lagi selesai. Setengah jam lagi bisa dibuka. Baik, aku tunggu di sini setengah jam. So, go. Ada. Panggil Heki ke sini. Siap. Sudah waktunya. Bangun! Aura dewa ini. Aura. Dua. Kayaknya uap logam berat itu nggak ngerti betul soal bahan. Yang Mulia, pil obat sudah selesai dibuat. Silakan diminum. Menurutmu, bagaimana barang ini? Kurang ajar, pil ajaib ini. Kamu bisa sembarangan sentuh. Warnanya pekat, permukaannya licin. Di bawah sinar matahari masih memancarkan kilau metalik. Ini pil yang bagus. Pil bagus yang bisa meracuni orang sampai mati. Kamu, siapa anak kecil ini? Berani menghina pil buatan saya? Kamu bilang pil bagus, kenapa nggak makan? Istana Xianyang, master utama pembuat obat, Shufu. Kamu itu Shufu yang gagal? Penipu paling tidak berguna ribuan tahun? Aku ajari kamu. Tunggu. Pil ini. Aku kasih ke kamu. Yang Mulia, rakyat jelata seperti saya tidak layak menerima. Anda tidak mau. Saya tidak berani. Biarkan para ahli sihir ini dikurung di sini. Setiap hari suruh mereka minum pil yang mereka buat sendiri. Saya ingin lihat, apakah mereka bisa jadi dewa? Yang Mulia sarankan berikan pil ke 1 orang buat percobaan pembanding. Beberapa hari saja bisa buktikan yang saya maksud. Baik, jangan Yang Mulia. Saya tahu salah. Ampuni saya. Nggak keliat kamu bawa HP itu? Hehe, Yang Mulia. Ini rahasia. Tapi tunggu beberapa hari, aku bakal kasih kejutan buat Anda. Astaga! 1 kentang? Waktu internet dihitung. Oh ya, alamatnya di mana? Aku tunggu kejutanmu. Beberapa hari ini, istirahat saja di ruang samping. Ini sih, sama aja ditahan secara halus. Bosan banget. Aku beneran dikurung nih. Permisi, tolong ambilin beberapa batang bambu dan 1 pisau ukir. Hahaha, jadi juga. Catur pertama sejarah. Jenderal, mau main 1 ronde? Namaku Heikue, dan aku bukan jenderal. Hahaha, oke, pemimpin, hey.
Putaran pertama. Giliranmu lompat. Langkah dewa. Aduh, langkah ini nggak dihitung. Skak. Pakai. Sudahlah, nggak main lagi. Cepat cari Kaisar Qinmu. Hei, gue. Nggak kasih muka sama sekali. Ini ternyata makanan istana. Rasanya hambar banget. Kayak makan lilin. Aku kangen jajanan pinggir jalan zaman sekarang. Ya mulia, ini temuan Hachi. Namanya Xiangqi. Cunya saya tahu. Tapi Hanjie itu maksudnya apa? Tidak tahu? Ya mulia, lupakan. Mari main beberapa ronde dengan saya. Baik. Ya mulia, jago banget main catur. Saya malu kalah. Hian pihak. Saya lihat kamu nggak serius. Sudahlah. Saya tahu maksudmu. Pak Jenderal, bagaimana catur ini? Memang hebat. Tak menyangka dari bida kecil ini, aku bisa merasakan lagi perasaan saat menaklukkan Cudulu. Pak Jenderal, ini jawaban memuaskanku kan? Hahaha, yang mulia benar. Seri ya. Kali ini aku kalah. Semangat Pak Jenderal masih seperti dulu. Mau tahu siapa yang menciptakan catur? Pak Jenderal, silakan ikut saya. Oh, baik. Orang itu mengaku dari 1000 tahun kemudian. Dia punya benda ajaib namanya handphone. Bahkan tunjukkan makamku setelah aku wafat. Boleh gantian dong. Kamu sudah merusak papan catur ini 5 kali. Banyak. Nggak merasa. Aduh, kamu ini sama sekali nggak ada sense humor. Meski kamu rusak langkah ini, kamu tetap kalah. Coba tebak, siapa dua orang ini? Salam hormat untuk Jenderal Wang Jian dan Jenderal Wang Ben. Kamu kenal ayah dan anak Wang? 4 jenderal negara perang. Siapa generasi berikutnya yang gak kenal Anda? Coba sebutkan 3 orang sisanya ke saya. Selain Meng Lixi dan Anda dari keluarga Wang. Melihat umur dan tampang kalian, semua ini. Selain Anda dan Jenderal Wang Ben, saya nggak bisa pikir nama lain. Karena kamu adalah orang dari generasi berikutnya. Saya masih punya anak muda. Kamu datang dari masa depan. Aku mau tanya, apakah di masa depan ada obat keabadian? Aku tahu pasti ditanya ini. Setelah penelitian di masa depan, kesimpulannya tidak ada. Dan di dunia ini memang tidak ada orang yang bisa hidup abadi. Manusia paling lama hanya hidup 100 tahun. Lalu, semua pil yang dikonsumsi yang mulia selama ini? Iya. Jenderal tua, para tabib itu sudah aku perintahkan untuk ditahan. Jenderal, tenang saja. Aku tidak akan minum pil keabadian lagi. Baginda bijaksana. Dulu hamba sudah mengingatkan. Baginda mau mendengar. Ini benar-benar berkah bagi dinasti Qin. Tenang saja Yang Mulia. Urusan Anda pasti akan terselesaikan. Aku tahu, bolehkah Bapak ceritakan pada saya bagaimana perkembangan dunia di zaman modern setelahnya? Aku juga ingin tahu, setelah aku mati, bagaimana nasib negeri ini? Setelah dinasti Qin adalah dinasti Han, berlangsung lebih dari 400 tahun. Setelah Han, apa? Tunggu, bagaimana dengan Qin milik? Setelah Qin adalah Han, 400 tahun. Setelah Han, apa? Tunggu, dinasti Qinku? Bagaimana dinasti Han bisa menggantikan dinastiku? Hehe, Yang Mulia, prosesnya agak rumit. Mari kita lihat tren besarnya dulu. Kaisar Wuhan, musuh bisa datang. Aku juga bisa. Jenderal muda Huo Kubing, 20, An sudah menaklukkan Wolf's Pass. Suku luar lari terbirit-birit, perselisihan 3 kerajaan, kesedihan 5 suku. Setelah itu, dinasti Tang disanjung banyak negara, bangsa-bangsa datang memberikan penghormatan. Ternyata dunia begitu luas. 3.000 pasukan baja mengalahkan 100.000. 1 juta pasukan berkuda menyapu Eurasia. 100 tahun penghinaan, Tiongkok bangkit dari api. Negara kuat, rakyat makan daging tiap hari. Meraih bulan, tancapkan tombak 5 kambing. Aku tahu kau punya keraguan di hatimu. Sekarang, katakanlah padaku, Qin berapa generasi? Berapa tahun? Paling tidak juga 100 tahun kan? Dinasti Qin dimulai dari Anda. Dan berlangsung 3 Dinasti Qin dimulai dari Anda, telah berlangsung 3 generasi. 3 generasi. Totalnya 14 tahun. 14 tahun
Dua generasi hanya bertahan selama 3 tahun. Bagaimana Fuso mengurus kerajaan Jin yang sebesar ini? Zhao Gao, panggil Fuso kembali. Hamba siap akan utus orang panggil Pangeran Agung. Baginda, tenangkan dulu. Sebenarnya, runtuhnya Qin tidak begitu berhubungan dengan Pangeran Fusu. Lalu siapa? Seorang Kasim kecil saja. Bagaimana mungkin dia punya kekuatan besar untuk menggulingkan Qin? Baginda, pernah dengar depan Perdana Menteri ada pejabat 7? Dia adalah Kasim terdekat Anda. Sebagai Kasim di dekatmu, dia bisa banyak hal. Contohnya, berani. Bukan cuma dia. Perdana Menteri Li Xi juga berani. Tapi, Li Xi sekarang masih cukup setia. Jadi, kita nggak usah bahas dia dulu. Baginda, kalau dinasti Qin hanya bertahan 14 tahun, berarti umur Anda? Jenderal, tenang saja. Sekarang aku sudah tidak minum pil beracun itu lagi. Lagi pula, kan masih ada 1 orang dari masa depan di sini. Setelah 2000 tahun perkembangan, aku tidak percaya nggak ada cara menyelesaikannya. Ternyata memang ulah para dukun itu. Biar aku pergi tebas mereka. Tunggu, Jenderal. Kesehatan Baginda tidak seburuk bayangan. Selama Baginda nggak makan pil, pakai metodeku detox, hidup abadi aku nggak berani janji. Hidup sampai 180 tahun, masih ada harapan. Beneran bisa hidup sampai 100 tahun? Hari sudah malam, kita cukupkan sampai sini dulu. Anak muda, lihatlah badanmu. Kok kayaknya kurang kuat ya? Apa orang-orang di masa depan memang semua lemah begitu? Aku lemah! Tolong ngomong masuk akal, ya? Dari siang sampai sekarang, aku belum minum tapi udah ngajar sejarah buat kalian. Badan baja juga bisa, tumbang! Kapan-kapan suruh tabib istana cek aku. Aku nggak lemah. Kok aku nggak perlu cek ke tabib istana? Bagaimana pendapat Jenderal tua tentang Hei Qi? Bisa dibilang bagus. Kayaknya Anda memberi nilai cukup tinggi untuk Hei Qi. Kata bagus itu jarang Anda pakai untuk anak muda. Anda nggak sadar. Ada rahasia besar antara Yang Mulia dan He Qi kan? Rahasia, benar. He Qi bilang kalau pakai caranya, tubuh Yang Mulia bakal membaik. Dari mana dia dapat cara itu? Serius? Anda pikir bocah itu paham soal pengobatan? Bukannya memang begitu. Tentu saja tidak. Sebelum pergi, saya sengaja mengujinya. Saya bilang, tubuhnya lemah. Yang Mulia langsung bilang biar tabib kerajaan bantu merawatnya. Hei Qi tidak paham medis. Nggak bisa cek nadi sendiri. Cara dia menyelamatkan Yang Mulia pasti bukan keahlian medis, tapi rahasia itu. Jadi, Qin benar-benar akan runtuh dalam 14 tahun. Hati-hati bicara. Soal ini, Yang Mulia sudah punya pertimbangan sendiri. Lagi pula, kan masih ada Hei Qi. Fusu Gongji. Malam sudah larut. Pasti Baginda sudah beristirahat. Anda masih ingin menghadap? Tidak, malam ini aku tidak akan mengganggu ayah kaisar. Besok pagi, baru aku menghadap. Baik. HM. Baginda, Fusu sudah dibawa kembali. Gongji melihat sudah malam. Tidak mau mengganggu Baginda. Katanya besok pagi akan menghadap. Zhao Gao, mulai besok, kamu awasi para ahli sihir itu. Baginda, ampuni saya! Ampuni saya! Ampuni. Dosa kamu bukan sekarang, tapi di masa depan. Baginda, pasti dia! Pasti orang itu! Turun. Samakan dia dengan sihir. Ya, ini adalah suara yang keluar dari mulutku. Sebuah respon singkat yang penuh makna
dalam konteks percakapan kita saat ini. Tidak punya uang? Nggak bisa apa-apa? Sistem jelek ini nggak ada paket pemula. Harus cari emas cepat. Kalau nggak tiap hari cuma makan kol rebus. Belum dibunuh Xiao Gao. Udah mati kelaparan duluan. Pangeran Fusu datang menghadap. Putraku menghaturkan salam untuk ayahanda. Kalau suatu hari aku memerintahkan kamu mati, apa yang akan kamu lakukan? Raja ingin menteri mati. Ayah ingin anak tiada. Putraku tidak akan punya keluhan. Berdiri. Fusu, aku sudah mencarikan guru baru untukmu. Nanti kamu bawa Han, Gao, dan juga Yue serta yang lainnya. Belajar bersama guru ini. Ayah, adikku Han, dan adik Yue. Mereka kan sudah punya guru masing-masing. Apalagi adik Huye, gurunya ternyata bukan Sao Nuo, yang merupakan orang yang kita pikirkan sebelumnya. Ikut aku. Mari aku membawamu untuk bertemu dengan guru baru. Yang mulia tiba. Wow, ukira naga ini pilihan ketat 9 keluarga. Hari ini saya mengundang kalian, ada dua hal utama. Yang pertama soal upacara di Gunung Tai. Bagaimana menurut kalian? Yang mulia bijaksana? Gunung Tai tidak ada kereta gantung. Panjat ke atas bisa setengah mati. Hal kedua, saya ingin menjadikan Fusu sebagai putra mahkota. Pengangkatan putra mahkota itu urusan negara. Tidak boleh gegabah. Benar yang mulia. 6 negara baru disatukan. Anda masih muda. Putra mahkota terlalu dini. Ayah, aku masih kurang ilmu dan pengalaman. Diam. Jangan bodoh. Saya setuju Fusu dijadikan putra mahkota. Li Xi setuju. Saya mendukung. Bagus. Oh iya, ini guru baru yang saya pilihkan untuk Fusu. He Qi. Kedepannya, semua urusan Fusu diserahkan sepenuhnya pada He Qi. Mang Tian, Mang Yi, Li Si, He Qi, dan Jenderal tua yang telah berdedikasi lama di pasukan tetap di sini. Hari ini tidak bertemu Zhao Gao. Fusu malah memanggil guru. Siapa sebenarnya orang ini? Bisa bikin yang mulia beri pengecualian? Qi, kenalkan dirimu ke mereka. Saya generasi muda. Hormat kepada para senior semuanya. Sebenarnya saya datang dari 2000 tahun kemudian. 2000 tahun ke depan, hukum di masa depan. Seperti apa akhirnya hukum di masa depan berkembang? Perdana Menteri Li, nanti saya pelan-pelan jelaskan ke Anda. Pasti Anda akan terkejut. Yang mulia, beberapa ahli seperti Chun Yu Yue yang berada di luar ruangan saat ini meminta. Inilah aku, Doktor Besar Chin, Chun Yu Yue. Doktor musik murni. Masuk akal. Masuk akal sih, tapi bajumu aneh banget. Nggak tahu badan ini warisan orang tua. Lihat umurmu dari wajahmu. Sepertinya kitab suci pun belum habis dibaca. Gimana bisa membimbing Tuan Fusu? Kiao Liwa. Cem, Maksud? Muji Anda. Bapak pernah belajar ajaran para bijak? Tentu saja. Gimana hasil belajarnya? Sejak 3 tahun, aku belajar dari 100 aliran. Ambil yang bagus, buang yang jelek. Lebih dari 20 tahun. 100 aliran. Hayem Piha. Cuma badut lompat aja. Apa? Menurut Dr. Chunyu, ajaran 100 aliran lebih jelek dari ajaran muruk? Tentu. Jadi, menurut Dr. Chunyu, aku nggak layak mengajar Tuan Fusu. Yang mulia, Anda lihat, sebenarnya saya juga merasa tidak pantas. Kalau begitu, saya mundur saja dari pekerjaan ini. Saya pikir Hiki cukup ajar Fusu. Kalau tidak percaya, bisa saja diadu dulu. Memang benar orang tua itu pintar. Langsung bikin saya susah. Oke, kalau begitu saya mulai duluan. Kalau begitu, kamu saja yang kasih pertanyaan dulu ya. Baik. Kereta kuda kencang hilang kendali. Di persimpangan, 7 anak tertabrak mati. Sisi lain ada anak. Dokter, pilih selamatkan 1 demi 7, atau tidak?
menabrak 7. Ubah arah selamatkan 7, tidak bisa. Maju juga tidak bisa. 7 nyawa, bertentangan dengan kebaikan alam. Saya ini bodoh. Boleh tanya guru, apa jawaban dari soal ini? Soal ini tak ada jawabannya. Pilih manapun ada alasannya. Intinya pertimbangan jumlah orang. Kamu. Berani sekali kau! Beraninya main saya dengan pertanyaan tak terjawab. Hai pihak. Kenapa? Kamu hanya bisa pakai hukuman berat dinasti Qin untuk tuduh saya tidak berbakti? Mau ambil nyawa saya? Tidak boleh saya membalas dan mainmu sedikit. Dihukum mati! Kamu tidak pantas mengajar Tuan Fusu. Yang Liwa, capek makan semangka, dasar tua. Dasar bocah! Kamu benar-benar memalukan! Dr. Chunyo, ingat ini. Dalam setahun, aku akan buat kamu datang padaku. Minta maaf dengan sopan. Hayam pihak. Lihat. Bagaimana caramu bikin aku minta maaf? Ingat, jangan kasih tahu Fusu soal tadi. Kalau tidak, aku takkan ampuni kamu. Baik. Apa hubungannya ini dengan mendidik tuan muda? Lakukan saja. Kaisar pasti akan setuju. Guru, kenapa Anda membawa saya ke tempat kotor dan rusak seperti ini? Serahkan semua benda yang kamu bawa. Kantong uang, liontin giok, bahkan sapu tangan sekalipun. Semuanya. Pergilah. Pelajaran pertama, hidup di sini 7 hari. Setelah 7 hari, aku akan menjemputmu. Guru, tempat ini penuh orang jahat. Tuan muda berbahaya. Nggak usah banyak ngomong. Kalau nggak bahaya, aku nggak pilih ini. Ada masalah, suruh yang mulia ke saya. Bagaimana Tuan muda? Berani ikut pelajaran ini? Kalau nggak berani, pulang saja belajar buku-buku bijak. Saya patuh pada perintah guru. Suruh orang mengawasi, kecuali kalau ada bahaya nyawa. Anak buahmu dilarang turun tangan, patah tangan atau kaki luka ringan. Asal nggak mati oke. Orang baik cuma cocok jadi guru, nggak cocok jadi kaisar. Orang baik cocok jadi guru, nggak cocok jadi kaisar. Lakukan seperti dia bilang. Selama nggak bahaya nyawa, jangan campur. Catat semua gerak Fusu 7 hari ini. Jangan lewat satu kata. Baik, Fusu. Semoga kamu nggak bikin aku kecewa. Kenapa begitu, Fusu? Bagaimana menurut Baginda? Aku bisa menebak. Makanya aku nggak menghentikanmu. Ceritakan kaisar paling dihargai di masa depan. Yang paling dipuji kekuatannya Tang Zhong, Song Xue, Xin Yiskan, Kaisar Hong Wuming. Semua sudah lewat. Tokoh hebat lihat sekarang. Hayam Pihal, kamu nggak mengira aku membandingkan diri dengan mereka kan? Aku ini Qin Shi Huang, penyatu seluruh negeri. Pada akhirnya, mereka semua adalah keturunanku. Seharusnya mereka yang dibandingkan dengan aku. Aku cuma berpikir, gimana kelanjutan dinasti Qin nanti? Itu tergantung Baginda dan kita. Apa yang akan kita lakukan? Haha. 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 Hei Komandan, gimana pangeran semalam di daerah Kumo? Sangat parah. Parah benar. Ini baru hari pertama. Datang tuh, Komandan Hei, panggilkan Yang Mulia, Perdana Menteri Li, dan Shang Gongmeng. Bilang kejutan yang aku omongin sebelumnya sudah datang. Beli benih lain juga, makhluk makan mas ini. Gue masih harus bohongin uang bos Zeng. Ini namanya kentang, makanan dari masa depan. Hasil panennya gimana? Di masa depan, satu mau panen ratusan dan kalau kondisi Qin sekarang, minimal juga bisa 60 dan... Kamu bilang berapa dan 10? Dan ya, kamu nggak salah. Ngomong, ratusan, paling sedikit 60 dan... hitung deh, ratusan. Dan bahkan lebih dari itu. Jumlahnya sungguhan luar biasa. Mongtian, panggil 3.000 prajurit Tiing. Bawa simbol keberuntungan ke villa kerajaan luar Xianyang. Kau harus berjaga sendiri. Dan semua orang di villa harus patuh pada perintah Heqi, termasuk kau. Tanpa izin Heqi, siapapun yang berani mendekat akan dihukum mati. Yang Mulia, cara tanam, potong tanam, siram air, ajar Fusu. Kenapa ke villa kerajaan? Hayam Pihak, kau bilang 6 hari lagi jemput Fusu kan? Lagi pula, di dunia ini selain kau, siapa pernah lihat keberuntungan ini? Kalau sampai ada kesalahan, kau yang harus tanggung akibatnya.
Kalau begitu, bayarnya harus ditambah. Kenapa kau begitu suka emas dan perak? Yang mulia, dari mana simbol keberuntungan di masa depan? Di bawah angin badai? Semuanya itu dibeli. Mau barang bagus, harus bayar mahal ke hewan pemakan emas itu. Ha! Tambah! Pakai emas dari kas negara sesukamu! Kamu bebas pakai emas dari kas negara. Peredam ini kurang bagus. Nanti kalau sempat beliin 4 ban karet buat Tuan Zeng ya. Kamu mau dibantu orang-orang ini atau ganti kelompok lain? Tidak perlu ganti. Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang dari keluarga petani? Atau siapa yang bisa menghubungi pemimpin keluarga petani kalian? Saya tahu kalian khawatir soal apa. Saya jamin, pemimpin kalian datang, Yang Mulia tidak menyusahkannya. Yang Mulia, kan? Jin tidak sekecil hati itu. Dengar, kasih tahu pemimpinmu. Bilang saja aku sudah menemukan makanan yang bisa bikin semua orang tidak kelaparan lagi. Lepaskan! Hana! Tunggu, itu pasti petani yang mau kasih kabar ke ketua mereka. Biarkan saja, suruh dia pergi. Benar! Kumpulkan semua kotoran, daun sayuran busuk, sama abu kayu di satu tempat. Guyur air, tutup rapat-rapat. Tunggu sampai terfermentasi. Lalu bolak-balik, pupuk. Bagus! Momo datang! Orang yang kamu cari sudah datang. Pemimpin petani. Saya Bailey Petani. Ada urusan apa? Kerja tani. Muridmu belum bilang, saya punya tanaman hasil ratusan ton per hektar. Benarkah yang kamu bilang? Saya undang Anda menanam bersama. Urusan profesional harus dengan ahli. Bailau, ini kentang, musim gugur, tersebar di Dachin. Dalam 5 tahun, rakyat Dachin tidak akan kelaparan lagi. Jika benar seperti yang kamu katakan, rakyat Dachin tak perlu lapar. Saya mati pun tak menyesal. Nanti saya bawa tanaman hasil tinggi lainnya. Ada, jangan khawatir. Jika hari itu tiba, saya akan mengajak seluruh petani membangun kuil untukmu dan menyembahmu selamanya. Yang Mulia Kaisar Shi Huang, bolehkah saya tinggal di gudang ini, menjaga benih ajaib siang malam? Bailau, banyak kamar kosong di desa ini. Tidak, saya hanya mau tinggal di sini. Sampai mati pun aku tak akan pergi. Besok sudah 7 hari yang kita sepakati. Fusu, pelajaran pertama yang aku berikan padamu. Apakah kamu Aku telah menyelesaikan tugas pertamamu. Selamat ya, Tuan. Kayaknya ini pakaian pasti punya arti penting ya. Ayo, istirahat dulu. Kalian juga, kemari. Naik ke mobil bareng, bawa mereka naik kereta aku. Aku janji, kalian bakal makan kenyang tiap hari. Naik ke mobil. Disiplin, sorotan mata, diberi waktu. Mereka pasti jadi pasukan setia Fusu. Kita juga pergi, Tuan Fusu. Silakan duduk di mobil belakang. Badanmu bau banget, nggak tahan. Anak sulung Chin akhirnya jadi seperti... Semuanya turun, sudah sampai. Mandi air hangat, lalu makan.
Jangan sentuh. Baju ini setelah dicuci bersih, kumpulkan terpisah untukku. Baik. Ketua, cepat makan. Ayo ketua. Kalian gak perlu khusus menunggu aku. Aku sudah bilang, aku pasti akan buat kalian kenyang. Saya. Posisi Tuan Fusu di hati anak-anak ini sangat tinggi. Dia melatih kekuatan pribadi begitu terang-terangan. Apakah Baginda benar-benar tidak waspada? Guru, izinkan Fusu memberi salam hormat. Mengerti. Mengerti. Guru ingin aku lupakan status putra mahkota. Lihat inti dinasti Qin dari sudut pandang orang kecil. Itu lebih baik daripada para sarjana bebal yang suka berjudi itu. 1 bulan ke depan, tugas terpentingmu adalah memulihkan lukamu. Dan buat adik-adikmu jadi lebih kuat. Karena sebulan lagi, ada tugas yang sangat penting dan krusial untuk kalian semua. Tugas ini membutuhkan perhatian penuh dan persiapan matang dari setiap... Bagaimana Fusu? Kamu tiap hari baca laporan rahasia Heiyu? Tanya aku. Melapor. Yang mulia, Putra mahkota baik-baik saja. Dia juga punya banyak pengikut setia. Pendapatmu tentang pengikut Fusu? Ada pandangan? Ada pandangan? Menurut Yang Mulia bagaimana? Menurutku, pewaris kerajaan punya kekuatan sendiri itu wajar. Gimana? Aku belum jadi kaisar, mana tahu. Tapi bukankah tugas-tugas yang kamu berikan ke Fusu, ambil alih Qin nanti? Yang Mulia, bukankah semuanya sudah disetujui oleh Anda? Kalau tidak, kenapa Fusu jadi putra mahkota? Pemandangan indah ini, siapa yang gak ingin ingat? Yang Mulia, jangan ingin hidup selamanya. Aku bilang itu bohong. Hahaha, ahli alkimia yang makan pil itu mati. Tabib cek, matinya tragis, keracunan. Aku masih percaya omong kosong hidup abadi. Aku cuma sedang merenung. Fusu sudah dewasa, tapi sebagai kaisar yang harus memimpin imperium besar ini, hatinya masih belum cukup keras. Ngerti nggak? Ngerti. Hidup di dekat raja itu seperti hidup di dekat harimau. Ayah dan anak ini sama-sama sulit. Keluarkan untukmu! Kantong bungkus ini sekarang bisa jadi harta pusaka buat Tuan Zheng. Tolong undang Yang Mulia dan Mang Shangqing ke sini. Ini semua apa saja? Kulit luar tempat barang ini kok unik banget. Mirip es tapi bukan es, mirip kaca bukan kaca. Yang Mulia, bungkusnya nggak penting. Lihat isinya. Di kiri ada makanan hasil panen tinggi. Di kanan, bumbu yang setiap hari Anda makan. Yang Mulia, jangan. Biar saya coba racunnya dulu. Benarkah ada benda sebersih dan semurni ini di dunia? Asin. Benar-benar asin. Murni banget. Tanpa rasa pahit atau aneh. Ini garam. Garam murni masa depan. Bisa sehalus ini. Benar. Garam murni. Makanan apa ini? Masih ungu? Tunggu dulu. Kamu mau apa? Meng Shangqing, kulit ungu di luar ini obat. Sangat beracun. Makan, bisa mati. Cepat ambil air dan cuci tangan. Ternyata benar. Yang warnanya makin cerah malah makin beracun. Orang zaman dulu memang gak bohong. Cagong. Aku bawa orang angkat batu giling. Digiling jadi tepung. Gampang bikin makanan tepung. Baik, Mang Yi, garam halus. Serahkan ke Shao Fu. Sisanya simpan. Beri hadiah besar pada pejabat berjasa. Benih ini segera kirim orang untuk mengawal Heqi. Baiklah. Ini tanaman hasil tinggi lain yang aku ceritakan. Ayo, masuk ke rumah. Biar aku jelaskan lebih detail. Simbol apa yang digambar di bagian belakang ini? Itu angka 531. Sistem hitung seperti kita. Pertama bertemu, aku tahu kamu punya rahasia besar. Rambut pendekmu, benda ajaibmu, sikap kaisar padamu. Kamu bukan dari 7 negara. Baiklah, salah tebak. Aku orang Qin, tapi bukan yang kalian pikir. Nanti, aku kirim teh masa depan. Kamu pasti suka. Aku sudah tua. Ngapain masih cari teh enak? Semoga benda ajaib ini bikin semua orang kenyang. Jangan sampai ada orang makan anak. Kalaupun aku mati sekarang, aku bisa tersenyum bahagia. Aku kasih zengge kentang, jagung dan garam murni. Ini transaksi besar yang bisa mengubah nasib bangsa. Aku harus pikir matang-matang gimana menentukan harga saat uang nanti. Tidak,
Kali ini aku harus benar-benar meminta bayaran besar ke Zengge. Gerobak jelek ini nggak ada peredam. Benar-benar payah. Ada apa? Kenapa berhenti? Ada apa ini? Aku kira ini perampokan, haha. Profesor Chanyu, maksudnya kalian lagi ngapain sih? Cari gara-gara, terus nabrak kepala pasukan Jin. Saya cuma mau tanya, bagaimana kamu mendidik putra mahkota Fusu? Cara mendidik? Gak ada hubungannya sama kalian kan? Tidak relevan. Fusu adalah putra mahkota Qin, fondasi negara ini. Kamu malah ninggalin putra mahkota sendirian di daerah kumuh yang paling kacau. Kalau putra mahkota kenapa? Kamu tanggung jawab. Ya? Kenapa? Profesor Chunyu daerah kumuh bukan bagian tanah Qin. Orang yang tinggal di sana bukan rakyat Qin. Kalau Fusu nggak bisa bertahan di lapisan bawah, menurutmu dia bisa hidup di istana penuh tipu daya? Dia cuma bakal jadi boneka tanpa kemampuan menilai. Gampang dikendalikan orang lain. Dan kalian adalah orang-orang yang paling ingin dia menjadi boneka yang mudah dikendalikan, bukan? Kurang ajar kamu! Kamu berani menghina Chunyu dan niat kami buat negara! Hah? Aku kan gak bilang orang yang punya niat buruk itu. Stop, Chunyu. Kalian ini kayak pepatah berdali malah ketahuan ya. Mengerti. Jadi Anda nggak berani ketemu yang mulia. Makanya malah datang ke aku yang lemah ini. Mau ngandelin banyak orang, biar aku terpaksa mundur sendiri. Gitu? Ngecilin yang lemah. Takut sama yang kuat. Gitu? Panggil orang! Panggil orang! Usir semua yang menghalangi dan mengacau urusan militer. Siapapun yang berani melawan. Bunuh! Bunuh! Tangkap! Hayam pihak! Malu sama ilmu. Ayo pergi! Dokter Chunyu, kamu tahu kenapa seumur hidupmu baca buku para bijak? Jelas, Untuk mendidik rakyat. Tidak! Kamu tidak tahu! Biar aku jelaskan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pembelajar sejati? Menjaga hati dunia. Menentukan nasib rakyat. Meneruskan warisan ilmu yang diwariskan oleh para pendahulu yang bijaksana. Dan berusaha dengan sepenuh hati untuk menciptakan kedamaian yang abadi bagi generasi-generasi yang akan datang. Sehingga setiap orang dapat hidup dalam suasana damai dan harmoni tanpa ketegangan atau konflik. Hiki berkata, tetapkan hati untuk langit dan bumi, nasib rakyat, lanjutkan ilmu terdahulu, buka damai generasi mendatang. Kata-kata itu membuat Chun Yue dan yang lainnya tertekun di tempat. Level seperti ini, penuh semangat besar. Jelas bukan hal yang bisa dipikirkan oleh Hichi yang masih muda. Pasti itu karya seorang cendekiawan luar biasa dari 2000 tahun kemudian. 4 kalimat singkat yang sungguh hebat. Hei Wei, panggil semua di Hei Bingtai. Sebarkan 4 kalimat ini atas nama Heichi ke seluruh negeri, terutama ke Cilu. Sebarkan ke telinga sarjana sombong. baik. Lihat, dengan kata bijak ini, siapa pelajar berani bilang Qin tidak menghargai pendidikan? Sarjana kaku itu, hanya pionku saja. Kau, siapa guru yang ayah pilih untuk kita? Menurutku, Paneishi sebelumnya sudah cukup bagus. Kenapa nggak belajar sama dia? Ayah bakal menghukumku? Guling lantai. Guru baru ini cuma pelayan istana yang gak berguna. Mau taruhan nggak? Inilah Qin Ershi dalam sejarah. Benar-benar anak nakal yang susah diatur. Halo semuanya. Aku adalah guru baru kalian. Guru, kenapa rambutmu kayak habis digigit anjing? Kamu takut? Cendekia luar ngomelmu, bukan cendekia. Penyair. Aku, kayak kasih pertanyaanmu banyak. Kayak 100.000 kenapa? Apa 100.000? Kenapa? Jill, Anak nakal memang bikin kesel. Kalau dipakai tepat, suruh dia ganggu orang lain, mungkin bermanfaat. Guru kalian mengajar apa? Guru, ini yang biasanya kami pelajari. Gimana ajarin ini? Buat teknik kertas dan huruf sederhana. Kalau enggak, hidup bakal susah terus. Oke, pelajaran pertama hari ini, kalian belajar sendiri. Apa? Belajar mandiri? Tetap di sini. Jangan keluar halaman, paham? Baginda, belakangan demi membina makhluk keberuntungan. Dana banner-banner kekurangan. Nggak bisa, kuno, jeng, transfer, beli kentang. Terlalu belak-belakan. Revolusi pertanian Qin butuh modal awal. Benar. Oke saja itu. Baginda, hari ini saya datang membawa urusan penting yang menyangkut nasib Qin. Saya sudah minta orang taruh 50 emas di tempat tinggalmu.
Kenapa? Kurang? Sudah cukup, sudah cukup. Hehe, terima kasih Baginda. Saya perlu pulang secepatnya untuk persiapkan pelajaran dengan teliti dan matang. Tidak ingin ganggu Baginda yang sedang sibuk mengurus urusan negara. Pantas saja dia Qin Shi Huang. Semua trikku terbaca olehnya. Ternyata cuma minta dana dari Tuan Zeng gak cukup. Harus bikin usaha monopoli sendiri buat bayar internet. Hahaha. Pemimpin hai, suruh awasi sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Siap. Ayo, kita temui Yang Mulia. Kali ini bisa kaya. Yang Mulia, berhasil. Ternyata bikin barang ini gampang sekali. Tuan He, ini apa? Ini namanya kertas. Silakan oleh silak, lalu coba tulis dengan pena. Kamu mau apa? Silakan oleh silak, lalu tulis di atasnya. Bagus banget barang ini. Benar-benar mantap. Ini juga hasil ide orang masa depan? Kertas seperti ini baru dikembangkan 100 tahun setelah Qin oleh seseorang bernama Cai Lun. 100 tahun lagi, kamu mau apakan kertas ini? Dijual. Dijual ke kerajaan. Kalau sudah ada kertas seperti ini, bambu berat itu bisa diganti. Bisnis ini pasti untung besar kan? Baik, kalau begitu, semua kertas ini akan aku ambil. Hehehe. Aku serahkan resep rahasia gratis. Aku cuma mau ambil uang cuci daksia. Tipu mereka. Gimana? Hiki, apa kamu lupa? Pengawal di sebelahmu itu orangku. Kamu bikin berapa lubang, pakai kulit pohon jaring, kamu pikir kalau nggak kasih resep ke aku nggak akan tahu? Tuan Zeng tahu saya selalu di belakang Hebintai dan Guan Xian Dian. Ngapain bikin hambatan hak cipta? Aku janji, bisnis ini uangnya buat kamu. Terima kasih, Baginda. Tenang, Baginda. Selain teknik kertas, aku punya skill rahasia modern. 2 teknik gabung, tak terkalahkan. Skill apa? Rahasia dulu. Besok hari baik. Untuk mulai menanam musim semi. Aku harus cepat ke ladang lihat penanaman kentang dan jagung. Ini fondasi negara, gak boleh terlambat. Baik. Besok aku mau tanam harapan abadi di... Bertanya aja kayak ritual banget. Orang dulu benar-benar suka upacara. Ya, waktunya sudah tiba. Hai. Upacara pemujaan gunungku bergantung pada mereka. Guru, benih kentang dan jagung ini banyak banget. Lahan di sekitar rumah sudah penuh ditanami. Buka lahan sisanya. Tapi lama. Lupa. Alat susah dipakai. Sulit berbalik. Desain merepotkan. Kakek baik. Tunggu sebentar ya. Saya sebentar lagi balik. Kakek baik. Lihat ini. Ini bajak. Betul, ini bajak melengkung. Mudah pakai, gali lebih dalam, berguna buka lahan. Logam biar aku. Cari ketua, hei. Canggih, benar-benar canggih. Apa ini sebenarnya? Ini. Kertas. Bailau. Sebarkan berita. Kertas 20 koin atau lembar. Dibuat, dijual. Hei. Kalau para sarjana melihat benda ini, meskipun harus korbankan segalanya, pasti datang beli. Selanjutnya, gambarkan semua detailnya dengan tepat dan kirim ke markas. Dari dulu sampai sekarang, petani selalu paling rajin, tapi hidup mereka juga paling berat. Kalau kerja keras bisa bikin kaya, mereka pasti sudah jadi yang paling kaya duluan. Jahat. Dengan alat hebat ini, ditambah benih unggul. Dalam 5 tahun, rakyat tercinta. Siapa sebenarnya orang ini? Kalau semua rakyat punya harapan, siapa yang masih mau melawan Ying Zhen? Lalu,
Kemana para pemikir dan aliran filsafat harus pergi, Pak Bai? Istirahat sebentar. Minum air dulu. Guru, menurut Anda, apa sebenarnya yang dicari orang di dunia ini? Rakyat biasa cuma butuh makan kenyang dan pakaian hangat. Sarjana ingin dikenang sepanjang masa dan berikan kehormatan keluarga. Jenderal memperluas wilayah dan menorehkan prestasi. Benar. Tapi kebanyakan orang adalah rakyat biasa. Mereka hanya ingin hidup nyaman. Sayangnya, Chin sekarang belum bisa memenuhi itu. Dia harus punya waktu untuk melakukannya dulu. Punya waktu melakukannya. Tampaknya para bangsawan lama dari 6 negara mulai diam-diam bersekutu. Sisa pasukan Xiang Yan, pembunuh Zheng Liang. Mereka bahkan sudah berhubungan dengan kelompok petani. Pak Bai, menurut Anda, apakah rakyat benar-benar suka perang? Tidak ada yang suka perang. Kalau perang, rakyat jadi terlantar, tulang belulang berserakan di alam. Kalau tidak suka, jangan perang kan? Kalau semua rakyat Dachin bisa makan cukup dan hidup nyaman, aku nggak percaya mereka bakal cari masalah dan taruhan nyawa, ikut memberontak. Rakyat tidak mau memberontak. Tapi kalau ada provokasi Benihum harus benar-benar aku seperti yang kamu katakan. Silakan Pak Bai tunggu dan lihat. Kita cek hasil panennya beberapa bulan lagi. Bajak bengkokmu yang ini. Beritahu orang lain. Boleh. Tapi jangan Anda yang pertama sebarkan. Desainnya harus pemerintah yang sofa dulu. Kamu selalu pikirkan Qin dan Kaisar pertama. Baik, saya setuju. Sebelum desain pemerintah, petani tidak menyebarkannya. Terima kasih, Senyor. Kiki, ingin rakyat makan kenyang dan berpakaian baik. Supaya tak memberontak, kamu harus mulai perubahan dari Gunung Li. Apa maksud sebenarnya dari Paman Bai ini? Apakah dia ingin aku membujuk Kaisar pertama Qin agar mau membebaskan para narapidana yang sedang menjalani hukuman keras? Ini gambar bajak lengkung yang baru kubuat. Bajak lengkung, kamu buatnya biar rakyat gampang bercocok tanam kan? Aku perintahkan Zeng Guo cetak semalam, distribusikan ke semua wilayah. Kecepatan Dachin, hebat. Tapi, hadiah itu... Tenang, jasamu tak kurang sedikit pun. Tapi alat ajaib itu harus selalu pakai emas. Barang langka Dachin nggak bisa dipakai? Sudah dicoba. Dia cuma terima emas dan koin tembaga. Kamu pulang bukan cuma karena uang kan? Apa yang Bai Su bilang? Tuan Bai bilang, kalau mau ubah Dachin, harus mulai dari Gunung Li. Tahanan membangun makam Gunung Li. Banyak sudah habis hukuman tapi tetap dipaksa kerja kan? Kupikir para tahanan yang masa hukumannya sudah habis boleh pulang. Gunung Li, makam Kaisar pertama. Karena tahanan itu pernah selamatkan Dachin untuk yang mulia. Alasan itu cukup. Kamu bilang, setelah aku meninggal, tahanan menyelamatkan Dachin? Benar. Sejarah mencatat. Setelah Anda wafat, putra mahkota Fusu dan Jenderal Mang terbunuh. Perang merebak di negeri. Pasukan pemberontak banyak. Ancam siap. Istana tak ada Jenderal Andal. Ikuti saran Zhang Han. Bebaskan narapidana. Beri senjata. Narapidana ini dipimpin oleh Zhang Han. Mereka menghadapi pasukan pemberontak puluhan lipat tanpa gentar. Bahkan mengalahkan sisa-sisa pemberontak 6 negara. Hahaha. Lucu. Pengkhianat. Kalah sama narapidana Dakinku. Mereka masih berani bermimpi menggulingkan kekaisaran Dachin yang telah berdiri kokoh. Benar-benar sebuah... Kenapa dinasti Qin tetap runtuh? Mereka punya rekan buruk. Qin Ershi, Zhang Han berjuang di depan, tapi pemerintah putus suplai, paksa bertempur. Pada akhirnya, pasukan Qin kehabisan amunisi dan makanan lalu ditangkap. 200.000 pria, Qin semuanya dikubur hidup. Sebenarnya, siapa Qin Ershi itu? Kamu terus-menerus tidak bilang. Tapi kali ini aku harus tahu. Hu Hai atau Gong Zigao. Zhao Gou berani memalsukan surat perintah bunuh Fusu. Maka kekuasaan pasti jatuh ke tangan orang yang dia didik. Jadi pasti Hu Hai kan? Yang mulia, bagaimana dengan para tahanan di Gunung Li? Anda setuju atau tidak? Amin, semoga Dewa Langit memberkati. Semoga Hu Hai yang memiliki tubuh kecil itu bisa bertahan dengan kuat dari pukulan campuran yang akan diberikan oleh ayahnya. Yaitu... Jangan pukul lagi ayah Anda. Apa sebenarnya kesalahan Anda? Tolong. Kasihan kamu. Tapi ingat kelakuanmu di sejarah itu memang buruk. Kalau sampai kamu dipukul sampai remukun, rasanya pantas. Ini acara apa? Sidang 3 biro? Kalau begitu, aku angkat kamu jadi Shaofu. Kamu urus Fusu dan juga Lishan. Saya. Kenapa? Tidak percaya diri? Aku percaya kemampuanmu. Sudah jadi Shaofu? Enggak, ujian. Tidak ada pemeriksaan politik. Tidak ada masa pengumuman. Departemen Pemerintahan Qin Random, Tuan Shaofu, kita langsung ke Lishan sekarang. Ke sana, pergi. Ayo,
antar saya keliling wilayah saya. Brengsek, berani pura-pura mati di depan saya, hambat pembangunan makam kaisar. Lihat, saya menghajar kamu. Tolong, saya minta izin istirahat sebentar. Saya benar-benar sudah nggak sanggup. Siapa suruh kamu duduk sini? Bangun! Kerja! Mau saya pukul sampai mati? Bocah siapa? Tempat apa ini? Percaya nggak? Aku bisa seret kamu juga buat kerja di makam. Mata kamu suka meremehkan orang ya? Parah banget. Kamu nggak kenal aku. Kamu kenal dia? Apa sih ini? Omong kosong. Dengar, adikku, namanya PJ. Suaminya itu Perdana Menteri Li Xi. Aduh, kakak ipar Li Xi. Backingnya kuat. Qiao Jie dari Perdana Menteri Li. Cepat pergi. Kakak ipar Li Xi. Cuma segini. Bisa nggak ngomong tanpa ngos-ngosan? Panggil Zhang Xiaojian keluar. Siapa? Zhang Xiaojian? Itu bukan orang yang bisa kamu temuin semaumu. Tolong, ampuni saya. Ampuni saya. Saya nggak tahu kalau Anda datang. Mohon ampuni saya. Suruh Zhang Han keluar. Suruh ketemu aku. Apa? Cepat panggil Zhang Xiaofu. Ini perintah dari Yang Mulia. Cepat pergi. Apa yang kamu pakai tadi? Sampai dia ketakutan. Bisa nggak? Kasih satu buatku juga. Kepala Haiming, ada urusan apa ke sini? Yang ini He Xiaofu ya? Tenang, Lishan serahkan saya. Beres. Bagaimana mungkin Yang Mulia serahkan tugas negara penting ke orang sembrono? Lishan, hancur sudah. Panggil orang. Bawa bapak ini ikut bersama kita. Bawa dulu semangkuk air untuk orang tua ini. Orang tua, sudah berapa lama kamu kerja di sini? 6 tahun. Menurut hukum Qing, berapa lama seharusnya masa hukumanmu? He Xiaofu, kenapa Anda tanya seperti itu? Bebaskan mereka yang masa hukumannya selesai. Tuan, benarkah yang Anda katakan? Saya sudah bebas 3 tahun lalu, Tuan. Izinkan saya pulang lihat istri anak. Tuan, tenang. Saya datang ke sini memang untuk urusan itu. Kamu pura-pura lemah. Bebaskan narapidana makam kerajaan. Itu kejahatan mati. Balik Xian yang cari ipar. Suruh Li Qingxiang hukum kamu. He Xiaofu, mulai sekarang pembangunan makam Li Xian diserahkan kepada Anda. Berapa orang tahanan di Lishan yang hukuman sudah selesai bahkan lewat 3 tahun? Kalau nggak tahu jumlahnya, hari ini hentikan semua pekerjaan. Sampaikan perintah saya. Sebelum siang besok, cek semua nama di camp yang lewat 3 tahun jadi kelompok pertama. He Xiaofu, 1 hari berhenti bangun makam. Itu kejahatan besar. Kamu nggak takut Kaisar marah? Tenang, Zhang Xiaofu. Apa yang saya lakukan di sini, Kaisar akan segera tahu. Bukan begitu? Panglima, hey. Kalau begitu, saya akan kembali ke Xianyang untuk melapor. Permisi. Karena keabadian itu ternyata palsu. Makam Kaisar memang tidak perlu buru-buru sekarang. Yang Mulia, yang lewat 3 tahun, total 289.543 orang. HM. Lebih dari 200.000 ya? Tunggu, kamu bilang berapa? 300.000? Sepertiga tenaga Lisha. Kalau lepas semua, bos marah. Sekarang, kamu baru takut ya? Siapa yang bangun makam Kaisar jika kamu bebaskan mereka? Lepaskan. Kenapa dilepas? Lama pergi, baru datang. Hei, percaya nggak aku bisa bikin orang berebut bangun makam Kaisar? Gimana dong? Sampaikan perintah, hapus semua dokumen, ribet. Pakai 9 karakter aneh ini buat jadi izin lewat, bagi sesuai nomor. Orang Qing nggak tahu ini. Jamin nggak dipalsu. Sisanya biar aku yang urus. Semuanya pulanglah ke rumah. Terima kasih Tuan. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Hehe, tolong awasi situasi ini dengan baik ya. Aku benar-benar udah nggak kuat lagi. Karena kelelahan Pak. Gila! Kiki, kepala Lishan baru. Biarkan semua kabur. Guncang Feng Dai Zijian, kakak ipar. Cepat laporkan ke Perdana Menteri Li. Sejak Hichi muncul, tatapan Kaisar padaku jadi mengandung niat membunuh. Apakah dalam sejarah nanti, aku melakukan sesuatu yang sangat memberontak? Perdana Menteri, orang Black Ice Platform di sekitar Hichi. Apakah bawaan saya juga? Tidak apa-apa. Dia membebaskan 300.000 narapidana, melanggar hukum. Besok kamu langsung temui Kaisar. Laporkan dia. Hichi itu anak bangsawan mana?
Pergi sendiri. Jangan bawa siapa-siapa. Aku ingin lihat seberapa dalam air Heci. 第二，求纽约dan交接, mohon menghadap. Kami mengajukan tuntutan terhadap Shao-Fu Heci. Mohon Yang Mulia menghukum dengan tegas. Hayang pihak. Sungguh jaringan besar untuk bersekongkol. Mereka ingin menguji batas kesabaranku lewat Heichi. Yang Mulia, saya tuduh Heci 3. Pelanggaran besar. Melepaskan narapidana. Menghambat makam. Tidak pakai seragam. Tidak ikat kepala. Tidak wibawa. Ikat kepala. Rambut hendaknya digigit anjing. Hitung apa? Aku sudah tahu soal ini. Besok pagi di pengadilan, aku akan kirim hakim utama untuk menilai. Umumkan perintahku, Heci, jadi hakim utama besok. Aku sendiri akan menyaksikan. Siapa yang menusuk pinggangku pakai jarum? Para pejabat menuntutmu, dan Yang Mulia memerintahkan kamu mengadili dirimu sendiri besok. Aduh! Aku berusaha keras untuk memulai revolusi pertanian di sini. Tapi mereka justru selalu... Yang Mulia, mana mungkin terdakwa mengadili dirinya? Ini kan seperti main-main. Dia adalah hakim utama hari ini. Ada laporan tertulis. Berani sekali. Aku sedang bertanya sama kalian. Siapa yang menuduh pejabat ini? Hamba Zhao Chu. Anda membebaskan 280.000 narapidana lisian tanpa izin. Hukuman apa? Kurang ajar. Berani ancam pejabat. Bawa dia keluar. Penggal kepalanya. Jangan bikin onar. Baik, aku tanya. Reformasi Xiang Yang di Qin. Hal pertama apa yang dilakukan? Tentu saja memindahkan kayu untuk membuktikan janji. Sejak itu, Qin selalu menepati kata-kata. Janji ditepati. Yang aku bebaskan adalah yang masa hukumannya sudah selesai. Apakah Qin ingin ingkar pada rakyatnya sendiri? Alasan saja. Aku tanya. Halangi makam kerajaan. Hukumnya apa? Kamu siapa? Caji, kepala astrolog. Oh, suami BJ ya? Kok topimu kelihatan agak hijau? Tuan kau. Saya mau bertanya dengan tulus. Sebenarnya tujuan pembangunan makam kerajaan itu apa? Tentu saja untuk persiapan setelah sang kaisar wafat. Untuk apa? Kok diam? Kami tanya, kenapa kamu menghalangi pembangunan makam? Saya tidak menghalangi kok. Kurang ajar. Kalian berani-beraninya mengutuk kaisar. Berani. Kalian berani-beraninya mengutuk Yang Mulia agar cepat wafat. Iki, kamu memfitnah. Kapan kami pernah mengutuk Yang Mulia? Hayang pihak. Kalian terburu-buru, paksa makam kerajaan dibangun lebih cepat. Apa kalian berharap Yang Mulia cepat pergi? Mohon Yang Mulia percaya. Kami sama sekali tidak berniat begitu. Rela mati. Tidak berani mengutuk Yang Mulia. Cukup sampai di sini. Kalian boleh mundur. Pandai bicara sekali. Hehe, semua karena keberuntungan Yang Mulia. Bisa menghadapi mereka. Kemarin bilang ada cara biar orang mau membangun makam kerajaan. Cara apa? Biarkan jadi rahasia dulu. Belum saatnya. Jangan lupa, kamu masih guru Fusu. Saya menanti pelajaran kedua darimu. Hidup begini susah. Uang habis buat beli handphone. Harus menafkahi 200 Swiss dan anak serigala ini. Rumah kaya kehabisan beras. Hei, gimana hasil penyelidikan yang saya minta? Ikan kecil saja? Cukuplah. Pakai itu. Serigala liar. Hei Fu, bagaimana latihan anak-anak ini? Mereka punya keberanian orang Qin lama. Kejam pada diri sendiri. Lebih kejam pada musuh. Kalian sudah makan dan minum ya? Oak! Ambil senjata. Malam ini kita lakukan hal besar. Bawa putra mahkota Qin beserta 200 prajurit Swiss ke sana. Kayaknya kota Xianyang. Kamu di dalam. Cepat keluar. Hadapi ayahmu. Kalian dari kelompok mana? Berani datang hancurin tempatnya abu-abu. Sudah bosan hidup ya? Kami dari Tian Di Wei. Aku ketua. Serang. Tangkap hidup. Hidup. Kawan, maju! Hidup Wild Gang!
Ternyata, Xiao Susu hebat banget. Cukup jago. Biar aku yang coba lawat kamu. Gawat, rasanya nggak beres. Lo hei, cepat maju. Ji. Pedang perunggu standar. Crossbow militer. Ini pasukan resmi Qin. Operasi pemberantasan bandit. Berhenti! Berhenti! Wild Wolfgang. Kami mengakui ketua utama sebagai pemimpin. Langsung nyerah. Nggak seru. Berdiri. Ayo cek laporan keuangan. Ketua besar. Semua uangnya ada di sini. Uang ini semua terserah kamu atur. Pelajaran kedua kamu juga gampang. Bawa anak buahmu. Dalam 30 hari, kuasai dunia hitam di kota Xianyang. Bisa nggak? Kamu harus bilang tahu. Kasih aku nilai emosional. Paham? Tanpa teriak slogan. Semangat dari mana? Sekali lagi. Bisa? Bisa! Siapa ya? Iya, hei! Salah, ketua besar. Panggil apa aja boleh. Hehe. Setelah gabung geng serigala, semua hilang. Mulai sekarang, kalian anggota Hu, Ti, Andy, Ku. Ingat sandi rahasia, gunung tinggi menjulang, barat pemesona sepanjang masa. Pintu menghadap laut, air 3 sungai mengalir selamanya. Ingat belum? Sudah! Umumkan, markas. 200 prajurit Qin di bawah pemilik markas besar. Anak-anak Fusang adalah kelompok pemuda tangguh. Orang ini, Komandan Hei adalah kepala hukum. Siapa melanggar aturan akan dihukumnya. Aku ini pemimpin Hei Bingtai yang terhormat, tapi kau berani menawar. Wakil pemimpin, Tian Dihui berdiri hari ini. Ada yang mau disampaikan? Baik, kata wakil pemimpin. Siang hari Kaisar Shi Huang paling berkuasa di Xianyang. Malam hari, Tian Dihui kita yang paling berkuasa. Bagi saudara yang gabung Tian Dihui, makan daging dan minum arak puas-puas. Pemimpin, kita seheboh ini? Takut pemerintah basmi? Lihat gaya Anda. Kok kaya lagi? Tenang aja. Ada wakil pemimpin kita. Pemerintah nggak bakal membasmi kita. Ngerti. Ini pasti anak bangsawan atau Perdana Menteri yang merasakan hidup nyata. Pelindung? Aku tinggalkan 50 orang. Sebulan cek peta pertahanan kelompok Xianyang di sini. Mana direkrut? Mana disingkirkan? Kamu tentukan. Kamu dan anggota remaja tangguhmu harus rasakan pertarungan darah. Kalau geng bawah tanah aja nggak bisa kuasai, itu namanya Anak makan jadi anjing. anak makan jadi anjing. Waktu bersih-bersih kelompok lain, jangan lupa kirim harta mereka ke sini. Nanti aku sempatin kasih buku ekonomi. Coba aku lihat, emas ini bisa beli apa? Dia pernah berkata di depan umum. Siang hari Kaisar adalah yang paling berkuasa. Malam hari Tian Dihui yang paling kuat. Pada akhirnya, Hiki menyerahkan peta pertahanan kepada Tuan Muda. Dan berkata, kalau Tuan Muda tidak bisa mengendalikan kekuatan bawah tanah, berarti anak makan jadi anjing. Dia benar-benar berkata begitu? Saya tidak berani berbohong satu kata pun. Ya, dia memang tidak salah. Mana mungkin anak makan jadi anjing. Semoga lewat bimbingan Hei, Fusu bisa benar-benar jadi makan yang ganas. Atau jadi Raja Serigala yang kejam. Lalu, bagaimana dengan si pembangkang bernama Bai Fei? Tadi malam dia dibawa pergi oleh orang dari kantor pengadilan. Katanya, sekaligus bongkar kasus lainnya. Korup dana makam, dihukum mati musim gugur. Lau Hei memang gesit. Hei Bingtai benar-benar. Ini, makanan. Babi zaman sekarang aja makanannya lebih enak 100 kali dari ini kan? Ada pasir di dalamnya. Gila, tepungnya tidak halus. Ada kulit gandum. Makan ini nyangkut tenggorokan. Kalian tiap hari cuma makan beginian? Tidak bisa makan ini tiap hari, Tuan. Di perkemahan, sebulan sekali hari makanan bagus. Roti ini kenyang. Makanan lebih bagus. Roti keras kulit gandum dan pasir. Sebulan sekali. Itu makanan lebih bagus. Ini kan tentara Qin yang tak terkalahkan. Loh, batu penggiling ada. Kalau ada gandum, kenapa nggak digiling harus pakai batu? Batu penggiling itu semua orang bisa pakai. Perkemahan ribuan orang. Batu penggiling sedikit, antre panjang. Pejabat kecil, makan kasar. Batu penggiling manual antre. Kenapa nggak pakai tenaga air? Sungai Wei besar.
Ada di samping. Sistem kasih gambar mesin air. Ternyata nungguin aku. Dakin sama sekali nggak punya teknologi irigasi. Bro, gue janji ke kalian. Dalam 3 bulan, kalian bakal makan mantou putih, empuk, tanpa ampas. Terima kasih, Tuan. Kamu tahu nggak? Dari Qin yang menyatukan negara, sampai masa hidupku, 2000 tahun, cuma puluhan tahun terakhir, rakyat bisa kenyang dan pakai baju hangat. Sisanya, ada serangan bangsa lain. Perebutan kekuasaan, ujung-ujungnya rakyat yang sengsara. Tapi, zaman kita, lahir tokoh hebat sepanjang sejarah, dipimpin beliau. Kita lepas dari lingkaran penderitaan. Kaisar Qin gak kalah hebat dari yang kamu maksud. Soal itu aku gak mau komentar. Meski penilaian Kaisar beragam, gelar Kaisar Agung memang pantas buat beliau. Kamu bilang Tuan Shofu suruh kita bikin sebesar ini. Batu kiring setinggi 2 orang. Buat apa? Siapa tahu. Benda segede ini, 10 sapi pun gak bakal bisa narik. Mungkin buat tanda penjaga sungai. Terserah. Yang penting bayaran. Lau hei, gambar miring. Lihat baik-baik. Ini roda air. Ini jari-jarinya. Di sini, butuh set roda gigi buat transmisi. Kenapa gambarmu batang kayu? Gambar. Kalau aku bisa gambar, butuh kamu apa? Pengawal rahasia Qin? Petunjuk teknis lisan, berarti. Cepat gambar. Rahasia. Gambar sih gampang. Tapi proyek kayu dan saluran air serumit ini, pakai tukang batu biasa, pasti nggak bisa. Sepertinya aku harus segera balik ke kota Xianyang untuk meminta beberapa tenaga ahli profesional kepada Zenggi. Dan yang paling ideal adalah... Yang mulia, butuh ribuan pekerja dan 100 tukang. Begitu kincir air berputar, seluruh gandum di negeri ini bisa digiling jadi tepung putih paling halus tanpa tenaga manusia. Siang malam tanpa henti. Nanti kita punya kuda besi yang bisa menempuh ribuan li setiap hari. Dan kapal besar yang melaju memecah ombak. Era industri yang hebat, saya setuju denganmu. Terima kasih, Yang Mulia. Lihat hasil. Kincir air ini awal. Saya tahu kau menulis rencana pengembangan 3 tahun Dacin diam-diam. Selesai, tunjukkan saya. Wah, bingtai keren. Draftnya memang dirancang khusus buat Yang Mulia. Cetak biru kerajaan. Aduh, Zeng Xinong, Tuan Zeng Guo, namamu terkenal. Saya cuma tukang gali kanal. Heran di mana Xiaofu pernah dengar nama kecil saya. Sejarah. Saluran Zeng Guo. Sejarah? Pak Zeng Xinong, Anda guru besar? Penentuan lokasi kincir dan penggalian sungai saya serahkan semua ke Anda. Orang seperti He Xiaofu memang ahli memilih orang dan percaya sepenuhnya. Hei, ini pohon apa ya? Kayu bagus. Cocok forest kincir air. Tanaman yang dilindungi tingkat 1 nasional. Ini luar biasa. Di masa depan, batang ini bikin hidupku di penjara kerja mesin jahit sambil nyanyi. Apa? Pelan, hati-hati. Yang di depan lepas. Yang belakang tarik tali. Betul. Sudah berputar sendiri. Batu gilingnya berputar sendiri tanpa sapi atau orang. Bagus. Lau, hai. Masukkan gandum. Tepung putih itu tepung halus. Senang lapar. Tumpahkan semua gandum yang kamu bawa ke dalam. Hari ini, aku akan membuat seluruh dacin. Lihat sendiri. Inilah. Batu giling hidrolik ini tetap di sini, giling tepung. Tapi saya harus dibayar. Saya ambil setengah karung upah per 10 karung tepung digiling. Mana? Harga adil, kan? Ini hampir gratis, Tuan. Beneran begitu? Bersama tanpa ikatan, besok muka umum. Terima kasih, Tuan. Hei, gimana perkembangan penyatuan jalan gelap Fusu belakangan? Setengah dibersihkan, sisanya bertahan dan tarik-menarik. 50 tentara Swiss. Cadangan. Tuan gak rugi. Bagus. Tapi cuma tarung gak cukup. Harus paham ekonomi. Panggil wakil ketua. Wakil ketua, benda ini saya serahkan. Ingat peraturanku. Pertama, semua harus antre giling tepung, rakyat atau pejabat. Kedua, aturan ambil setengah 10 karung gak boleh diganggu. Kurang 1 ons pun gak bisa. Bisa laksanain? Nah, Tuan, saya pegang aturan. Oh. Tuan, di rumah saya ada ibu yang lumpuh. Ada anak-anak kecil yang belum bisa makan di rumah. Potongan ini berat, nggak sanggup bayar. Bayar, keluarga kelaparan. Mereka bukan rakyat, kulitnya halus. Jelas suruhan keluarga kaya di kota. Aku tak bisa pukuli orang tua. Sakit atau lemah di depan Tuan. Sudahlah. Karena keluarga kalian memang susah, potongan kalian saya bebaskan.
Tuan, keluarga kami juga susah. Mohon bebaskan potongan kami juga. Nggak bayar. Siapapun rakyat yang nggak bisa makan, boleh gila. Ngapain? Pemerintah? Memerintahkan? Jangan bergerak. Fusu, kamu masih terlalu lembut. Senjata hebat yang aku buat dengan susah payah. Hanya beberapa hari kamu jadikan ATM kaum istimewa. Hei Kui, kumpulkan 150 saudara, ikut aku. Lembutan wanita, kayu busuk tak bisa dipahat. Sampaikan perintah pada Hei Kui. Apapun yang Hei Chi lakukan selanjutnya. Bahkan kalau langit runtuh. Harus bantu saya sepenuhnya. Saudara-saudara, kepung semua bajingan. Mohon guru menghukum saya. Coba bilang, di mana letak salahmu? Aku seharusnya tidak mengubah aturan guru. Tidak seharusnya biarkan rakyat menggiling tepung gratis. Hanya itu? Iya, hanya itu. Lihat baik-baik. Di mana rakyat yang kamu maksud? Sepertinya di sini tidak ada rakyat. Hayam Pia! Kamu cukup pintar? Rakyat di sini sudah diusir pelayan jahat bangsawan. Tahu kenapa jadi begini? Karena kamu baik. Karena kamu orang jujur. Karena kamu adalah Fusu yang terkenal seantero negeri. Sebagai orang bijak, kamu pikir bebas pajak itu baik. Tapi tahu kamu tanam benih mematikan untuk kerajaan ini. Janji kincir air. Giling tepung antre bayar. Reputasi Chin. Sekarang, aturan hancur. Pejabat kuasai sumber. Rakyat marah diam. Pemerintah promosikan kincir air tapi jadi milik pejabat. Cari untung. Reputasi Chin di mana? Rakyat bawah tahu kebijakan baik pemerintah tak sampai ke mereka. Sebesar apapun kerajaan ini, Lentera kertas, mudah robek. Fusu, ingat! Di posisi tinggi, tanpa prinsip, kejahatan menindas lemah makin parah. Siapapun boleh jadi suci di kerajaan ini, kecuali kamu. Penguasa tidak boleh punya hati lemah tanpa batas. Suruh masuk dunia hitam. Aku ingin kamu lihat darah. Sayangnya kamu juga buat yang mulia kecewa. Serigala abu. Suruh semua orang di sekitar kita berhenti menggiling. Tak berhenti? Buka gerbang! Orang belakang menunggu. Kerak, lagi. Buka gerbang! Serigala, tangkap yang ribut! Ketua utama, bukan gak mau urus, tapi tak berani! Yang naik tangga dari Jenderal Wang, yang turun dari Jia, semuanya pejabat. Kamu licik. Oke. Nggak susahin. Tangkap semua bajingan ini. Siapapun yang melawan, langsung bunuh di tempat. Oh baik, tangkap semuanya! Tahu gak aku ini orang siapa? Lepaskan aku. Kalian ini Siapa? Berani-beraninya pakai panah militer? Mau memberontak ya? Aku dari kantor Jenderal Wang. Yang sadar diri. Minggir. Jenderal Wang tidak maafkan kalian. Aku tahu kamu orangnya Jenderal Wang. Tapi kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku. Siapapun. Kalau tidak, mayat di sungai Weishui. Bertambah besok. Bye. Coba lihat dia dulu. Kamu pasti kenal dia kan? Aku nggak peduli siapa dia. Anak bau kencur. Lepasin aku. Sialan. Mau mati aja masih pura-pura nggak tahu. Wakil ketua, apa harus kulakukan sama mereka? Mereka nggak tahu. Jadi kali ini cukup diperingatkan. Lepaskan saja. Fusu, kamu masih terlalu polos. Kamu nggak percaya para pelayan keluarga besar yang sombong di kota Xianyang ini? Nggak kenal Putra Agung Daqin yang terkenal seantero negeri kan? Lihat apa? Nggak kenal. Buruan lepaskan aku. Bising banget. Bikin dia diam. Aku tanya sekali lagi. Yang kenal dia? Maju. Tidak kenal. Belum lihat. Oke. Semua nggak kenal ya? Saya akan kenalkan dia ke kalian. Dia wakil ketua Tiandi Huisu. Pabrik ini wilayah kami. Langgar aturan harus urus sesuai cara kami. Bagaimana Tiandi Hui tangani orang rusuh? Ketua, mereka punya backing dari kediaman Jenderal Wang dan Zhu Weihao. Kita nggak berani lewat jalur kecil ini. Kita mundur. Bagus. Apa? Benar. Takut apa? Bilang! Apa? Aturan. Patahkan tangan kaki, lempar ke jalan. Baik. Lakukan sesuai aturan. Di tempat sepi nggak ada jalan. Patahin semua tangan kaki, lempar ke sungai Wei. Biar jadi makanan ikan dan udang. What you pay? Hey, mulai! Berhenti. Kiki, berani amat kamu. Bos kami nggak bakal biarin kamu begitu. Oh, nggak. Pura-pura. Kamu tahu namaku, Heichi? Dari kediaman Chao? Zhu Weihao. Gue punya gelar militer. Berani hukum tanpa izin. Zhu Weihao hancurkanmu. Apa hubungan antara Chao Zhong dan Kepala Biro Taishi? Chao Jie, satu keluarga. Oh, yang tua balas karena yang muda dipukul. Balas dendam keluarga. Apa masalah? Para budak ini ribut. Ternyata kolusi
Keluarga Chow, lihat kamu cemen. Saya tanya, barang ajaib buat dapat banyak uang gini, biasanya jatuh ke kelompok bawah tanah kita. Itu karena wakil ketua kita, Suhe, punya hubungan khusus dengan putra mahkota yang sedang memerintah saat ini. Putra mahkota bergabung geng kerajaan. Tak takut, pergi. Suruh para saudara buat tahan semua gandum dari mereka. Malam ini, Yan Di Hui makan mantu putih. Siap. Apa? Tolong kirim orang buat kasih tahu tuan rumah. Suruh mereka bawa uang buat jemput orangnya. Kalau belum datang sebelum malam, patahin lalu buang ke sungai. Kamu tahu nggak? Aksi kita hari ini, kita benar-benar cari masalah sama orang besar. Seorang pejabat yang menyinggung semua pejabat kerajaan. Bukankah itu justru yang paling dia pengen lihat? Hiki, kamu berani? Gantung Zuo Wei Hao. Kamu ambil? Hei Bu, banyak banget ngomong kosong. Guru, apa yang kita lakukan ini nggak terlalu salah. Ini kan makanan untuk banyak keluarga. Kalau semua ditahan, mereka di rumah makan apa? Kamu khawatir mereka nggak makan? Otaknya bermasalah ya. Pertama, bukan aku minta mereka datang. Kedua, mereka nggak bayar pajak, malah bikin ribut. Makanan ini kompensasi kerugian mental darinya. Omong kosong! Orang kaya makan apa urusan mereka? Kamu tiap hari khawatir ini itu. Kenapa nggak peduli rakyat yang nggak bisa makan dedak? Kalau baik hati, cari domba buatku. Malam ini tim remaja tangguh dan para saudara makan enak. Harga HP mahal bro. Gue bokek. Hidup gini sampai kapan ya? Ketua, Ada masalah. wakil ketua beli domba di rumah kaya, kena tipu. Harganya 2 kali lipat. Wakil ketua langsung bayar. Wah! Anak bodoh, keluarga tuan tanah nih. Kita ini preman. Masa beli barang aja ditipu? Kalau ketahuan orang gimana? Serigala abu-abu. Bawa anak gua ambil balik semua uang yang ditipu. Anggap aja ganti rugi mental. Siapa? Hei, Ci, keluar! Aku, Lord Zuo Wei bawa banyak orang. Ada urusan apa? Lepas orangnya. Berikan 100 kantong tepung buat maaf. Baru aku selesai sama kamu. Gak bisa. Gak mau nurut? Baik, bawa orangnya ke sini. Hi Xiaofu. Mereka bawa senjata masuk rumah orang kaya. Hukumnya dihukum berat di depan umum. Orang kaya itu maksa jual mahal, nipu uang wakil ketua. Aku cuma kirim orang buat balas keadilan. Emang gak sesuai hukum Chin. Lepasin! Mereka ketua besar. Saya kaget. Saya kira ada apa. Tidak bisa urus hal kecil. Malah ketangkap. Sembelih kambing. Hamba Tua Chao Zhang memberi hormat kepada Yang Mulia Tuan. Putra mahkota. Aku. Tadi panggil apa? Panggil Su. 9 keluarga besarku. Masih aman? Guru, Lai Fui Hao sudah mengaku salah. Tidak. Hiki. Pedangku nggak tajam. Jangan merebut bodoh. Ayo, mau kudeta. Cabut pedang. Lihat, kavaleri kalian atau ratusan Eagle Guts Kaisar mau coba. Tebus orang gampang, 1 orang 100 karung tepung. Kurang 1 uang, potong kakinya. 1 orang 100 karung tepung. Rampok aja. Merampok gak secepat dapat uang gini. Legal, sesuai aturan, gak tipu. Aku bayar. Lai Fui Hao, hati-hati. Beritahu pejabat lain. Tebus orang siapkan uang. Yan Di Hui, dukung. 5 sao. Guru, mereka sudah membayar harga. Kenapa masih harus memeras? Ini bukan perbuatan orang terhormat. Setiap Immortal King selama sejarah juga berwatak seperti serigala dan harimau. Kok kamu malah jadi belas kasihan? Cao Zhong nyerah. Berarti salah. Dia takut status putra mahkota dan kekuasaan. Hei, lepaskan mereka. Besok bangsawan cabik Waterwell ini seperti serigala. Hadapi bangsawan kejam. Lebih kejam. Serakah, beracun, paham? Pasrahmu. Cocok jadi raja negara runtuh. Chin butuh kaisar haus darah. Bukan orang suci di altar. Fusu. Mengerti. Lupakan. Hari ini, kamu gak jadi mandi. Wolf, daging domba belum matang. Aku lapar. Jangan makan lagi. Ikut aku. Yang Mulia, Ayahanda. Kau datang cuma mau makan gratis ya? Kecium aroma domba panggang terus datang kan? Dengar-dengar hari ini kalian makan enak. Jadi aku ikut meramaikan juga. Sekalian mau lihat penemuanmu. Tidak menyangka? Sungai Wei yang mengalir siang malam ini punya kekuatan mengubah dunia. Ini ide dari orang zamanmu. Iya, di zamanku, alat ini sudah museum. Semua pakai mesin dan listrik. Mesin? Habis. Makan. Ceritakan padaku soal mesinmu itu. Nih. Masukkan ini ke sup. 2 bungkus ini taburkan merata di atas domba panggang. Tabur Selamat kaya. Selamat. Luar biasa. Yang terbaik masuk, yang buruk pergi. Banyak memberi salam. Tak ada yang menyalahkan. Hiki, para pelayan keluarga para pejabat. Tebusan 100 kantong tepung putih. Siapa di siang yang lebih cepat kaya dari kamu? Yang Mulia, omongan Anda salah. Mereka menggiling tepung tanpa bayar. Itu penggelapan pajak kan? Merebut batu penggiling. Biaya berhenti kerja, melukai saudara, biaya pengobatan, dan kerugian mental. Semua ini, saya minta 100 kantong tepung. Terlalu banyak? Ini benar-benar harga yang jujur. Fuzu. Belajar sedikit tak tahu malu ke Qi. Qin ini, saya serahkan kepadamu.
Belajar satu bagian saja sudah cukup. Tapi Hiki, hari ini ada satu hal yang kamu salah. Kamu sudah menyinggung semua pejabat di Sianya. Jangan biarkan Chow Jang pergi begitu saja. Ular tidak mati. Bahaya. Buat dia menderita parah. Bunuh ayam. Takutkan monyet. Aduh, mikirin untung rugi, lupa politik. Bawa orang minta ganti rugi, masih sempat. Menurut lo? Hai MP. Song, kalau lo punya sepertiga aja, dari kejamnya bokap lo, posisi pangeran lo pasti nggak bakal goyah. Anak ini beneran ngomong gak mikirnya awal. Cuma kurang bir dingin. Mantap. Segera bawa air untuk yang mulia. Benda ini memang luar biasa. Ini bumbu barbecue dari masa depanmu. Lapor yang mulia. Ini cabai. Cukup pedas. Makan ini. Di musim dingin paling ampuh lawan dingin. Kepala He. Tadi kamu kerja keras lindungi kami. Sini. Makan daging. Buat tambah tenaga. Kepala He. Kalau nggak tahan pedas, minum air aja. Jangan dipaksain. Ya, pihak. Jangan harap lihat aku malu. Berani tolongin pedang ke leher gue. Sudah. Kapan janji itu ditepati? Aku penasaran. Trik apa yang kau pakai? Biar narapidana mau kembali perbaiki makam Kaisar Sukarela. Tenang yang mulia. Urusan ini sebentar selesai. Hamba punya ide baru. Mohon izin yang mulia. Ceritakan. Idemu buat orang Sukarela? Bangun makam Kaisar? Leluhur buat tugu pahlawan penjaga negeri? Diingat turun-temurun. Jadi hamba usul, Dacin juga membangun satu. Setiap prajurit Dacin yang gugur, namanya bisa diukir di patung terikota dan dikubur bersama, agar setelah mati pun mereka tetap menjaga kaisar mereka. Peninggalan pahlawan yang bagus, aku setuju. Mengubur jasad prajurit. Aku kirim orang khusus. Mereka tidak jadi arwah tersesat. Berhasil! Aksi ini pasti bikin warga Chin makin loyal sama mobil perang. Jane, hey bro, air down PDs. Hey, anggap aja ini suap. Urusan tadi kamu todong pedang. Kita anggap selesai. Makasih. Wah, Komandan Hei hari ini... Perintah yang mulia. Prajurit gagah Chin yang gugur. Namanya diukir di patung. Dimakamkan di makam Kaisar. Dan bersama Kaisar pertama. Menikmati kemuliaan abadi. Oh! Oke, huruf-huruf ini lebih dalam. Biar 2000 tahun ke depan tetap jelas terbaca. Segel Gio Kekaisaran. Sayang waktu mau ucap segel itu aku nggak di sana. Jadi nggak bisa pegang langsung. Keren banget sih. Tuan Shufu, ada masalah apa? Cepat lihat keluar. Di luar makam Kaisar sudah banyak orang. Di mana-mana penuh. Segera perintahkan semua pasukan Chin. Jangan halangi. Buat jalur pakai pagar. Bagi kerumunan jadi beberapa bagian. Dan arahkan masuk per kelompok. Jangan sampai terjadi injak-injakan. Kakek, kenapa kita harus angkat batu di sini? Kita sedang bangun makam ayahmu yang meninggal. Ingat, yang dimakamkan di sini bukan cuma Kaisar pertama. Nama ayahmu juga ada di sini. Ayahmu adalah pahlawan Chin. Dia selalu bilang, semua cara untuk mengubah dunia ini adalah gagasan seorang tokoh besar di zamannya. Beda 2000 tahun. Aku justru ingin sekali bertemu orang itu. Sayang, nggak bisa diskusi. Hishofu, produksi kertas sudah mencapai jumlah yang kamu minta. Oke, kamu bilang apa? Kertas dari hutan kita? Jumlahnya cukup? Yang mulia sudah keluarkan perintah rahasia dirikan bengkel kertas. Kertas mulai menggantikan bambu gulung. Hahaha, uang deras. Tiap hari mas. Gue gak jual celana lagi. Ke kota beli toko. Cari duit. Bapak ibu semua, toko kertas pertama di Chin, Moxiang, resmi buka hari ini. Satu-satunya di seluruh dunia. Lewat sini, jangan sampai kelewatan. Tunggu sebentar. Nanti waktu surat perintah Jen keluar. Ningrat yang cium baunya pasti datang bawa duit sendiri. Sebelum berangkat, aku ingatkan, bos di balik layar adalah Hishofu, Raja Neraka. Si gila di tepi sungai Weishui, yang bikin rusuh langsung patah kaki di tempat. Bos, kertas yang bening dan putih kayak salju itu dijual berapa? 1 lembar, 1 miliar. 1 miliar emas. Rampok? Beli atau tidak? Tuan Xiaofu bilang, kertas sempurna ini cuma dipakai dewa. Di Chin cuma 1 kotak. Nggak beli minggir. Jangan ganggu Ningrat bayar. Bung, kertas dewa paling atas buat Tuan Hao. Cuma kertas dewa seputih ini yang pantas untuk Tuan Hao. Aduh, ini kertas malah lebih tajam dari pisau. Benar-benar buatan dewa. Ya, sir. Saya juga mau 1 kertas dewa yang tajam. Tuan, saya banyak punya.
Ternyata sistem juga bisa jadi tempat penyimpanan barang. Simpan, ambil apa saja. Ini kan persis kayak cincin ruang. Wah, makin gampang kalau mau jualan. Abai, Nona Bai, lama nggak ketemu. Jagung tumbuh subur. Hei, Xiaofu, kamu sibuk banget. Kok sempat ke ladang hari ini? Benda ajaib ini juga 20 koin tembaga satu lembar. Hayam pihak. Babai bercanda. Kertas ini barang spesial toko Mosiang. Buat tipu orang kaya. 1 miliar emas per lembar. 1 miliar emas? Kamu gila. Ini namanya merampok. Kamu tinggal sebarkan rumor. Sisanya biar aku yang urus. Buat balas budi, besok aku bawain 1 gerobak kertas biasa. Babai pasti bantu. Tapi soal para sarjana sok tahu itu, aku nggak bisa janji. Di Kilo, Zheng Liang, Xiang Yu, Liu Ba. Yakin kalau mati, saatnya kertas ini bikin kehebohan. Pengen ketemu mereka. Zifang masih memikirkan hal itu. Senior, ada urusan apa datang ke sini? Ikilah yang menggantikan Zhonghan dan mengusulkan pembangunan tugu peringatan untuk mengenang peristiwa tersebut. Sejak dia muncul, tirani Yingzhen hampir berhenti. Dia bahkan meyakinkan Yingzhen untuk membebaskan puluhan ribu tahanan dari Gunung Yi. Juga ada batu giling raksasa di tepi sungai Wei yang mengumpulkan jenazah 6 negara. Semua ini sepertinya hasil dari tangan dia. Sekarang muncul kertas yang ringkas dan ringan seperti ini. Kalau Hichi terus memberi saran pada Yingzhen. Apakah Qin yang kejam masih akan dibenci seluruh dunia? Apakah impian kita membangkitkan negara masih bisa terwujud? Berita ini dari pemimpin pahlawan kelompok petani. Katanya dia di... Masa kelompok petani, geng terbesar di dunia, diam-diam ikut Yingzhen juga. Situasi belum jelas. Saya pimpin sendiri ke Xianyang untuk menyelidiki. Hichi, adik, aku butuh kamu ikut. Baik. Tuan Shaofu, penggalian ruang bawah tanah terhalang batu besar. Kalau cara biasa, narapidana ribuan, setengah tahun. Orang dilepas, waktu pengerjaan gak bisa dijamin puluhan ribu. Salah, tahu? Nggak pakai teknik bakar lalu siram air. Sudah dicoba. Gak bergerak. Ledakan saja. Ledakan? Apa maksud ledakan? Aduh. Aku ceroboh. Kok aku bisa lupa senjata pamungkas sepenting ini? Teknik andalan penjelajah waktu. Kamu tunggu saja. Batu itu biar aku yang urus. Aku akan kasih kalian pertunjukan sulap. Baginda, penipu Shufu dan si juru minuman mati. Jauh kau masih hidup enggak? Hamba butuh mereka buat proyek besar. Kalau mati sayang banget. Belum mati, tapi sebentar lagi. Kalau mau manfaatin mereka, lihat sendiri saja. Hei Kui, antar dia ke sana. Kui, kenapa di sini banyak yang mati? Bagaimana? Dia mati, dibunuh perintah yang mulia. Yang mulia perintah tutup aula. Tidak diberi nasi atau air. Mereka bikin pil abadi yang bisa hidup selamanya. Mulai sekarang, hanya bisa makan pil racikan sendiri. Gila, cara Zengro ini kejam banget. Penyiksaan jiwa dan raga. Setiap hari makan racun logam berat. Lihat teman tewas. Neraka! Oke, hidup kuat. Cocok buat bikin mesiu. Mati ledakan, bersihkan daging. Selamat bantu pembangunan. Gue tunjukin. Artinya bikin pil. Kalian, stop lereng tanah yang gak berguna. Hari ini gua ajarin bikin pil sejati yang bisa hancurin langit dan bumi. Tuan Shaofu, Ampunilah saya. Tolong bicara pada Baginda. Mohon selamatkan nyawa hina saya. saya benar-benar tidak tahu apa yang membuat Baginda marah. Tuan. Astaga. Bawa apa ini? Lebih parah dari tong sampah. Orang, ambil beberapa ember air. Siram 2 orang ini. Bau banget. Mau tetap hidup? Saya mau hidup, mohon Tuan kasihanilah. Lao He, para ahli sihir bersama Shufu yang dikurung, Baginda belum umumkan. Kan, hal memalukan seperti ini, mana mungkin disebarluaskan? Bagus, laporkan ke Baginda. Perintahkan sebar undangan pahlawan. Rekrut ahli alkimia ke Xianyang dengan imbalan besar. Semakin banyak, semakin baik. Pil sudah terbukti racun. Kenapa panggil dukun itu? Jangan tanya. Jawabannya, proyek Chin butuh tikus. Buka mata lebar. Kata ini ukir di otak. Campur 3 bahan, haluskan, bungkus rapat,
lalu bakar. Asal bisa ledakan lebih kuat dari ledakan tungku, tugasmu selesai. Ingat, demi memastikan resepnya tepat, saat menyalakan api, kalian harus amati dengan mata kepala dari dekat. Mengerti? Apa? Nggak mau? Oke. Aku minta izin bunuhmu. Penipu di dunia banyak. Mati, ada pengganti. Pak, kami mau asal hidup. Kami lakukan apa saja. Pak, kita nggak usah pilih lagi. Kasih makanan biasa saja. Gampang. Aku putuskan. Pak, kalau semua ahli datang, boleh nggak aku jadi pemimpin mereka? Wah, penipu. Doyan jabatan. Tidak. Dulu punya perlindungan, jadi semua ahli jadi musuh saya. Nggak bisa. Taruh dulu nyawamu di celana. Buatkan saya resep ledaknya. Urusan lain nanti aja. Hei, dengerin. Penjagaan 3 kali lipat. Nggak ada yang boleh masuk. Raja juga nggak boleh. Iya, siapapun nggak boleh. Dengar ledakan, lapor saya langsung. Benda itu berbahaya. Biar 2 orang ini jadi kelinci percobaan dulu. Hei, silakan lapor ke Yang Mulia. Begitu ledakan di istana ini, sisa 6 negara, Xiongnu, Bayu, semua habis. Yang Mulia ingin tahu seberapa luas dunia ini kan? Dengan ini, Qin bisa melakukan seluruh dunia. Apa itu lagi? Ini teh. Baginda sibuk. Baca laporan capek. Coba minum. Segar. Manis. Bagus juga. Di tempatmu masih ada berapa? Bawa semua. Habis. Baginda, ini harta terbaikku. Kopimu nggak ada tehnya. Aku akan sering minum di sini. Sekarang, soal yang kau suruh Shufu buat itu, benar bisa membantuku satukan negeri ini? Tergantung seberapa besar negeri Baginda. Buatku, seluruh dunia ada dalam kekuasaanku. Dunia ini luas, lebih dari bayangan. Energi Baginda habisi 6 negara. Xiongnu kira Baginda lemah, tak berani habisi semua. Itu pendapatmu sendiri, atau pendapat zamanmu? Orang bodoh diprovokasi, pemberontakan tak berhenti. Aku satukan 6 negara untuk kemakmuran, bukan biar kacau dan bangsa lain dapat celah. Belum jawab. Apa yang kau teliti? Aku bilang, 1 orang saja bisa hancurkan istana ini sekejap. Tidak mungkin. Mana ada ilmu sesat seperti itu? Berapa lama roboh istana? 2000 tahun kemudian, istana, seluruh Xianyang juga bisa hilang seketika. Aku tak punya benda itu. Suruh Shufu teliti pendahulunya. Bubuk mesiu hitam. Kenapa prajurit setiaku tidak meneliti? Malah 2 penipu. Benda ini tidak stabil. Salah sedikit bisa meledak, kekuatannya tergantung jumlah. Para ahli sihir paling peka pada ledakan laboratorium, jadi mereka lah bahan percobaan terbaik. Yang Mulia? Kok... Tuan, ada monster di dalam. Suaranya bisa menyedot jiwa. Tidak. Apa-apa? Buka pintu. Paduka, mohon ampun, Mama tahu salah. Ini kekuatan benda itu. Menjawab Paduka, takutnya ini cuma ramuan yang salah. Jumlahnya sedikit, makanya tidak meledak. Ini disebut sedikit. Sadar, jangan bicara banyak. Resep yang aku ajarkan, kamu langsung bisa buat. Menjawab Tuan, saya nyalakan bubuk, keluar aula, lalu suara petir. Angin ledakan lempar saya, pintu hancur, mengerikan. Ini bukan ilmu dewa, ini api neraka. Paduka, ternyata penipu mati ini memang jenius dalam meracik ramuan. Sayang sekali. Buatkan lagi paket obat. Tuan mohon ampun. Benda itu bisa makan orang? Ampun. Cari yang gerak cepat dan tahan banting. Aku saja. Nanti bertarung. Lari sana. Penjaga dengan tameng. Berdiri dan lindungi depan Yang Mulia. Jangan beri celah sedikit pun. Jangan lari. Mundur. Kekuatan manusia mana bisa menahan ini? Faizeng, mulai hari ini, tembok kota dan baju zirah di dunia ini sudah bukan lagi zona aman mutlak. Aturan perang sudah berubah. Sampaikan perintah. Kumpulkan semua ahli sihir dari seluruh negeri ke Xianyang. Beritahu Shufu dan Jiao Kao, selama pupuk hitam ini masih ada, kuizinkan mereka hidup sedikit lebih lama. Kazeng jago bikin janji manis, kasih harapan tapi nggak janji. 2 orang ini semua hidup terikat tungku alkimia. Selain bubuk mesiu, ada benda lebih dahsyat dari generasi kalian? Banyak banget. Bubuk hitam itu cuma setara petasan yang bunyinya gede kalau hari raya. Dan ledak, kita punya bom nuklir yang bisa hapus Xianyang. Itu bab seni. Di luar itu, yang paling meningkatkan kemampuan tempur individu, senjata. Seperti prajurit elit Dakingku. Bukan senjata biasa. Bisa bunuh tanpa terlihat, tembus armor berat. Bisa? Buatkan? Lihat! Senapan sumbu mudah dibuat, tapi yang mulia. Senapan atau meriam butuh bubuk mesiu hitam sebagai pemicu. Baik. Hop! Kebutuhan bahan apa saja? Oh, bawa lihat batu penghalang itu. Yang Mulia, batunya keras.
tidak bisa digali. Wow, granit keras. Tapi ketemu peledak. Semua makhluk setara. Perintahkan. Semua orang keluar dari lorong sejauh 100 langkah. Bersihkan area. Galakan! Selesai sudah. Bahan peledaknya kebanyakan. Cepat masuk. Dewa turun tangan. Dewa petir sedang marah. Dewa benar-benar membantu kita membelah gunung. Baiklah. Ledakan itu seni. Kalian bebas membayangkan sesukamu. Biar aku nggak perlu menjelaskan rumus reaksi kimia. Momo, jalannya sudah tembus. Selesaiannya aku serahkan ke kamu. Siap, Yang Mulia. Kekuatan. Apa? Bukan logam, bukan batu. Tapi bisa belah gunung. Kekuasaan Qing sedang berubah besar. Para pahlawan petani diam-diam. Apakah demi dia juga? Siapa Hei Xiaofu ini? Mungkin... Cepat. Kapan makam ini selesai dibangun? Di masa depan aku punya libur 2 hari, tapi di Qing nggak ada libur. Keledai pun nggak diperas segini. Tanpa aku, Qing hancur. Bosan hidup. Katamu menentang bisa langsung ke Kaisar. Tutup mulut jika nggak bicara. Ajarin latihan tenaga dalam dong. Bisa loncat atap, gebuk sapi dari jauh. Yang kamu maksud King Gong. Loncat atap susah, tapi melayang beberapa meter tanpa jejak salju. Bisa. Berdiri, tegak. Mengerti. Paham? Ini meraba tulang kan? Lihat tulang, cek aliran energi, novel silat gitu. Apa novel? Cerita buku. Nanti kalau ada waktu, aku tulis ulang cerita memanah buat kamu. Hei, nggak perlu periksa. Aku orang baik. Gimana, Komandan Hei? Aku ini tulangnya unik kan? Punya bakat jadi pendekar hebat nggak? Nggak mungkin sama. Minum apa? Buang-buang air aja. Kamu nggak bisa jadi pendekar, tapi otot kaki kuat. Aliran energi aneh. Kalau ada guru, King Gongmu bisa bagus. Hei, Tongling, minum. Guru mana? Ajarin saya. Kurang ahli. 2 orang jago King Gong. 1 Yusha, 1 Moja, tapi misterius. Nanti kalau saya sudah bisa King Gong, kalah pun masih bisa kabur, Kak. Gepung! Jangan biarkan dia kabur! Sheila! Ini gerakan ringan legendaris zaman dulu. Keren banget tuh. Ikut jagonya! Melapor, Komandan. Ilmu melayang si pembunuh itu. Aneh banget. Kami kehilangan jejaknya. Mohon dihukum. Kakak, pencuri wanita barusan itu salah satu dari 2 master teknik melayang terbaik yang kamu bilang. Pengembara biasanya laki-laki. Jadi orang itu pasti dari Moja. Dia wanita. Aku tanya, pencuri wanita itu kabur ke arah barat ke kamp istirahat para pekerja kan? Kenapa ketawa? Hei, kamu jagoan nomor 1 tapi logika kurang. Ini tutup-tutup malah ketahuan. Kalau dia dari gunung, terluka parah, ambil jalan pintas. Dia lari sebaliknya dari kamp pekerja. Berarti markasnya ada di sana. Takut kalian ikut. Ayo, bawa semua saudara-saudaraku. Malam ini aku, sang pangeran muda, akan langsung membawamu semua untuk menangkap pelatih melayang hidup. Ayah, aku kembali. Zuer, kamu terluka. Siapa yang bisa menyakitimu dengan kemampuanmu? Orang hitam seperti menara. Tenang, ayah. Aku memutar. Kepung markas pengrajin. Jangan biarkan satu pun lolos. Yang berani melawan, habisi di tempat. Ayah! Salahku. Aku bawa mereka. Aku keluar tarik perhatian. Kalian kabur. Tunggu. Gak separah itu. Kalau memang mau membasmi kita, mereka akan langsung memanah. Benar dia. Aduh, Tuan He. Malam ini, kenapa Anda datang ke markas pengrajin yang kotor? Ada masalah dengan proyeknya? Stop, di situ. Takut. Sudah cukup mau. Kenapa bikin drama Chin? Mau jadi Sandra? Kamu kira aku belum pernah nonton film polisi? Pandangan Tuan He memang tajam. Kalau sudah tahu, apa maksud Cie datang dengan banyak tentara? Wah, hebat! Aktor keren. Dia pasti menang Oscar. Bukan untuk memberi nasihat. Aku kesini mau mencari dia. Hi Xiaofu, Zuer kecil. Kalau paksa, anak Moja hancur. Daripada menyerah,
Karena hancur. Kamu ngapain? Film usia. Sering hancur. Siapa bilang aku tangkap orang? Paksa perempuan. Aku haus. Kenapa kamu bawa banyak pasukan dan kepung ini? Kerja! Sama, aku punya banyak ide gila ubah zaman. Tapi tanganku payah. Kurang bisa wujudkan. Di seluruh negeri, cuma Mojia yang bisa ubah desain jadi nyata. Sombong banget. Kalau soal mesin dan ide hebat, selain keluarga Gongshu, kami belum kalah sama siapa. Butuh bantuan. Nggak terima ya? Taruhan. 3 ronde 2 menang. Berikan 3 soal tersulit. Tanding langsung. Jika kalian menang, aku langsung tarik pasukan. Dan dihuang. Aku menang. Mau dia. Jangan harap, brengsek! Hei, kelewat! Zuel, bukan taruhan. Aku mau. Dia ajari aku ilmu ringan tubuh. Ibu muda ini benar-benar bikin malu. Badan kayak gitu, pantas ringan tubuh bagus. Hambatan angin kecil. Baik, kalahkan Mojia dalam ilmu mekanik. Aku ajarkan ilmu ringan tubuh kami. Deal! Bojuzi, aku tunggu pertanyaan dari kalian. Sampai jumpa. Semua salahku. Aku yang membawa mereka kemari. Tidak, dia tahu aku pemimpin Mojia. Cuma pura-pura tidak tahu. Siapa? Jatuh dari langit. Tidak tahu. Tapi semua barang yang dia bawa benar-benar mengubah dunia ini. Anak-anak Mojia bersiap penuh. Aku ingin lihat dia akan beri soal apa. Sudah tahu mereka Mojia. Kenapa tidak tangkap semua? Malah taruhan. Mereka orang tersembunyi, bukan pemberontak. Proyek di otakku, cuma Mojia Dacin yang bisa wujudkan. Ketiga, yang paling penting, aku pengen belajar Kingo. Kemampuan Molly itu luar biasa. Hati-hati nanti malah bahaya. Pak Syafu, penjaga gerbang menangkap ahli tahu aneh. Mohon keputusan Anda. Benarkah? Bawa, aku lihat. Maaf ya. Hei, putaran ini nggak dihitung. Kita tanding lagi nanti. Belum pernah aku lihat orang setidak tahu malu ini. Hei, biksu. Bukannya agama Buddha baru masuk Tiongkok di zaman Han Barat? Dia nyelundup. Annyeong, sawadi, konnichiwa, amituofo. Aku biksu dari Tanah Suci Barat. Kaisar cari pahlawan. Aku punya ilmu dewa. Aduh, cuma bikin pil. Apa yang kamu makan minum? Mau kubuatkan makanan vegetarian? Bagus. Daging dan anggur? Bagus, mantap. Utawa, kamu setuju? Aku benci master palsu pakai agama tipu cewek dan makan. Pengawal! Seleb biksu botak, pukul 80. Ingat, lepas celana dia, balikan, pukul bagian depan saja. Jangan! Kok lagi cepet gelap banget? Pada ini pasti bomas. Kok hujan ini nggak berhenti-berhenti sih? Banyak banget sawah. Dan orang bakal kebanjiran. Aneh. Kalau banjir separah ini. Harusnya ada catatan di buku sejarah. Kenapa aku sama sekali nggak inget ya? Sistem rusak. Waktu beli barang ini dulu, kupikir bakal ganggu. Ternyata langsung kepake. Air sungai Wei naik drastis. Kita harus buka bendungan sekarang. Pergilah. Yang mulia, bukannya Tuan Zhengguo yang harus lakukan ini? Aku nggak belajar teknik air. Bendungan aja nggak tahu. Soal ini, tidak perlu ngerti teknik air. Cukup ambil keputusan. Aku sudah perintahkan, kamu yang pegang penuh soal banjir ini, Zhengguo siap bantu kamu. Pergi saja. Nanti Zhengguo akan jelasin di sana. Oke, ini juga barang dari masa depan kamu. Bukan sutra, bukan rami. Terbuat dari apa? Plastik. Lau Hei, kenapa aku merasa ada firasat buruk banget ya? Pak Zeng meminta saya yang bukan ahli untuk membimbing ahli di Jianguo. Itu benar. Hishavu, kamu datang! Akhirnya, Tuan Zheng, kamu sudah tahu kalau Yang Mulia akan mengirimku ke sini? Hishavu, air sungai Wei sudah peringatan. Kalau tidak buka segera, belasan kabupaten dihilir banjir. Stop, nggak paham. Apa yang harus aku putuskan? Yang pertama adalah penggilingan air baru di bawah kaki kita. Tidak, penggilingan ini hasil kerja keras saya. Jangan ganti. Yang kedua Royal Manor. Ribuan prajurit penjaga tinggal di sana sepanjang tahun. Tempat menanam benih unggul. Nggak bisa, ganggu Zeng pasti habisin aku. Ganti. Desa besar, ribuan keluarga. Paksa banjir, korban banyak. Cukup, Tuan Zhang. 3 pertama cuma basa-basi kan? Pemilik tanah keempat siapa? Kamu pakar irigasi cinta berani putuskan? Panggil aku jadi kambing hitam. Yang terakhir sawah subur, tanah terendah, tak ada penduduk, tempat banjir, wilayah Chaozhong. Rencana dilapor, bocor nggak tahu. Chaozhong marah, kirim 200 prajurit jaga bendungan. Cari alasan dari bencana alam, biar bisa bersihkan bangsawan lama dengan sah. Hui Fu, suruh saudara pakai baju besi dan panah silang. Saya, Hishou Fu, itu pasukan pribadi Zuo Weihyo. Kirim orang negosiasi dulu. Tuan Zheng, kamu pikir kaisar kirimku cuma bicara baik-baik dengan Chaozhong? Kekerasan picu kudeta. 100.000 jiwa, menderita. Mengerti. Sebelum malam, aku kirim kepala Chaozhong buatmu. Hei, surat rahasia Tuan Zheng mana? Keluarkan. Bagaimana kamu tahu?
Cao Zhong juga pahlawan yang ikut Jenderal Wang menaklukkan Chu. Kenapa Kaisar tetap harus membunuh dia? Dia salah satu pemimpin bangsawan lama. Jin ingin reformasi, batu lama harus dipindahkan. Sampaikan perintahku. Panggil kembali 50 prajurit Iron Eagle dari sisi Fusu. Kumpulkan 200 orang. Semua pakai baju besi berat dan 3 kartrit panah. Hari ini, aku mau sungai. Kiki berani bawa pasukan ke ladangku. Yang Mulia ingin bertindak, pakai aku contoh. Tekan pejabat tua, mundur cuma dipermainkan. Ujungnya mati, mending berjuang. Siapkan kuda, kumpulkan pasukan lindungi ladang. Berhenti! Ladang depan diblokir Zuo Weihao. Dilarang mendekat. Hei, yang berani menghalangi bunuh. Xiaofu silakan kembali. Tuan Hao kami memerintahkan akan bela ladang Ze sampai mati. Tidak setuju banjirkan. Hei, Tuan Hao mu, Zuo Weihao. Siapa? Saya diperintah banjirkan. Selamatkan 100.000 rakyat. Saya berani banjirkan rumah Zuo Weihao. Hiki. Maju lagi. Minggir. Gak usah pergi semua. Xiaofu, Tuan Hao kami sebentar lagi datang. Bagaimana kalau tunggu dia bicara langsung? Siap! Stop! Siapa berani sentuh ladangku? Dia berdiri terlalu tinggi. Sampai leherku pegal lihatnya. Suruh dia turun dari kuda bicara sama aku. Hei, bagaimana berani kamu menghina aku? Bunuh dia! Baik, Cao Zhong membangkang perintah. Memimpin pasukan memberontak. Membunuh pejabat kerajaan di depan umum. Heki! Brengsek! Kamu yang duluan! Serang aku diam-diam! Siapa melihat? Saya melihat. Memang kamu yang suruh anak buahmu menembak tuan kita dulu. Sekarang tidak ada yang melihat. Pergi? Mau tunggu uang pindah? Ha! Kiki! Kamu bunuh orang tak bersalah dan menipu semua. Akhirnya kamu celaka. Tak bersalah. Rampas tanah. Tekan rakyat. Pernah pikir hari ini akan datang. Jangan pura suci. Catatan busukmu jelas di Having Tai. Bawa dia. Tunggu keputusan Kaisar. Sekalian kabari Zheng Guo. Hambatan sudah dibersihkan. Ke mana? Kembali istana lapor tugas. Kembali istana. Oke, kau. Jelas dong. Mau gerbek rumah lah. Cao Zhong habis. Ada bukti dan harta. Cepat bertindak. Kok. Jago ini. Surat rahasia suruh tangkap aku utama. Nggak perintah gerbek rumah. Hei. Kaisar nggak bilang. Aku paham. Kaisar bersihkan bangsawan lama. Tambah kas negara. Ini namanya bantu negara. Omong kosong. Kosong. Kamu ngincer duit Cao. Kalian siapa? Berani rusuh di Cao. Dapat info rahasia. Cao Zhong bersekongkol dengan sisa 6 negara. Ingin memberontak. Mohon Tai Shiling izinkan geledah. Keluarga Cao baik. Mana mungkin memberontak. Saya mau temui Kaisar. Lapor kamu pejabat kejam. Silakan lapor. Bawa orang masuk. Ajak Tai Shi duduk di tempat tinggi. Biar dia lihat. Kita kumpulkan bukti kejahatan. Kami. Cao Jia Tenek Berdimai. Kamu tidak bakal mati dengan tenang. Cari sampai dapat. Gali sampai 3 meter. Koin tembaga di celah tembok pun jangan dilewatkan. Hei Fu, kalian ini bukan pemeriksaan teliti. Terlalu asal-asalan. Pencatatan harus teliti dan serius. Jangan ada sedikit pun kelalaian. Ruangan itu untuk apa? Melapor tuan, itu aula pemujaan leluhur milik Hao Ye. Pemujaan? Leluhur? Kupikir leluhur bantu jaga gudang emas mereka. Ikuti aku. Buka paksa. Haha, aku sudah bilang. Mau kaya ya harus geledah rumah orang. Cao Zhong Pelet. Blokir dana 6 negara Hao. Bukti tak terbantahkan. Lauhe, aku simpan peti emas jadi dana investigasi. Kaisar marah? Kamu bisa coba. Pelit, yang mulia bijaksana. Nggak ngitung aku 1 peti emas? Yang mulia, nggak hitung mas. Tekanan besar di istana karena palsu perintah. Razia tanpa izin. Hari ini kamu cari masalah. Besok lihat gimana hadapi mereka. Razia? Udah. Yang mulia bakal hukum aku. Pejabat. Berkuasa. Wu Chehu Zhou. Cihao. Memang susah dihadapi. Tapi kalau ada masalah, tinggal dihadapi. Saya ini nggak cabai hijau, bawang pakai seadanya. Roti daging ala Chin. Hari ini harus buat pazeng. Ini warisan Xian. Xiaofu, Wu dan pejabat tunggu setengah jam di aula. Kaisar segera datang. Cepat, Wah. Buruk. Kaisar belum datang. Saya mana bisa muncul duluan. Saya bikin versi mewah. Buat Kaisar. Kok Kaisar belum datang? Anak sombong. Buat Tuan Hao tunggu lama. Sungguh keterlaluan. Temui Kaisar lagi. Bilang saja Menteri Xiao ingin menghadap Kaisar. Wu Chehou ingin hadap. He Shaofu masih sibuk roti isi daging itu. Roti daging. Kedengarannya menarik. Ayo temui Tuan Tua Hao. Heki, kamu keterlaluan. Berani buat Tuan Tua Hao menunggu setengah jam di aula. Kaisar nggak nunggu saya. Maksudmu, Tuan Tua Hao lebih penting dari Kaisar. Enggak bermaksud. Jangan fitnah saya. Kalau grogi, susun dulu kata-kata dalam hati.
Jangan bikin aku nunggu. Dagingnya nanti dingin gak enak. Yang mulia, roti isi daging ini harus dimakan hangat-hangat. Kalau dingin kulitnya jadi lembek. Coba cicipi. Ini dagingnya saya cincang sendiri. Hamba tua ini dengan hormat ingin menyampaikan sebuah laporan penting kepada Yang Mulia yang berkaitan dengan urusan negara yang memerlukan. Ki, jangan seenaknya. Di depan Wu Chihao, kenapa enggak cepat turun? Kamu suruh turun? Aku harus turun? Zengge aja belum ngomong. Harus diakui. Berdiri di puncak kekuasaan Qin seperti ini, rasanya luar biasa. Hamba mohon bertanya, Yang Mulia, apa sebenarnya dosa mati yang dilakukan Zoe Hao Chao Zhou? Ditangkap langsung, rumah Chao disita. Yang Mulia, gimana hukum Qin? Kamu bikin masalah. Lihat beresin. Pisau ini cukup tajam gak? Orang tua, kamu mau ngancam siapa? Yang Mulia, dengarkan. Cehu, sini. Memaksa istana, mengancam Anda. Kamu fitnah aku. Hamba setia pada Qin. Mohon Yang Mulia beri penjelasan. Di Shaofu menggeledah rumah tanpa perintah. Tidak dihukum. Dihukum? Kamu Wei? Jadi kamu pegang hukum Qin? Tidak. Kamu bukan hakim atau polisi. Pakai identitas apa minta Yang Mulia hukum aku? Chao Zhong muridku. Wajar aku bantu dia cari keadilan. Kenapa enggak? Murid ya? Berarti kamu kayak anjing urusin urusan orang aja dong. Hiki, hati-hati bicara. Uji. Kalau Tuan Hao ingin bersihkan nama, saya berikan penjelasan. Saya temukan tumpukan emas di celah tembok Chao. Tak satu bisa jelaskan asal-usulnya. Tuan Hao, keluarga Chao bekerja 100 tahun pun tak bisa kumpulkan sebanyak itu. Anda sebagai guru, tahu dari mana emas itu? Atau setengahnya diberikan untuk Anda? Mulutnya tajam. Kalau terus didekati, dia pasti menuduh saya seperti anjing gila. Menuduh saya korupsi dan bersekongkol. Baiklah, kalau Chao Zhang memang terlibat korupsi, saya tak perlu tanya lagi. Yang Mulia, saya merasa tidak sehat. Mohon pamit. Tatapan Zeng itu sudah sangat saya kenal. Artinya, saya harus menyerang. Memancing si tua itu bertindak, lalu langsung menangkapnya. Paheng! Tuan Hao, tunggu! Ada saran lain dari Tuan He? Orang tua, saya mau ajarkan sebuah kalimat. Orang tua yang tak mati adalah penjahat. Si kura-kura tua ini benar-benar tahan. Dia tetap tidak bergerak. Tatapan saya tadi buat berhenti. Kenapa Anda lakukan itu? Anda suruh saya buat dia marah lalu dipukul agar bisa dihukum? Tahu, ini. Aku ini Kaisar Qin yang agung. Perlu pakai cara rendah seperti ini ke pejabat tua? Kamu buat bangsawan marah? Rencana depannya apa? Perintah Kaisar. Aku lakukan. Asal Qin bisa berjaya selamanya, aku siap berkorban untuk... Tantangan dari Mojia sudah datang. Setelah debat di istana selesai, sekarang saatnya adu kemampuan teknik yang hardcore. Latih teknik ringan. Datang! Operasi di darat, laut, dan udara. Para teknisi Mojia memang percaya diri banget. Lao He, pilih mana? Teknik mekanis Mojia paling hebat. Pilih apapun tetap pamer kapak di depan tukang kayu. Luban pun harus kasih aku kunci pas. Kalinya aku pilih yang di air. Buat kapal. Mesin warp skip. 5 hari nggak bisa. Pilih kapal jenghet terbesar dinasti Ming. Panjang 44 jong. Lebar 18 jong. 9 tiang. 12 layar. Licin seperti kapal induk. Lawan Mojia pakai ini. Nggak kalah. Lao He, kerja. Lihat, ini rangka. Sekat kedap air. 9 tiang layar. Gambar proporsi benar. Kurang garis. Awas. Kishofu, aku kepala Hei Bingtai. Bukan tukang gambarmu. Nggak mau. Nggak mau? Harta ini buat angkatan laut Qin tak terkalahkan. Kalau nggak gambar, aku lapor Tuan Zeng. Kamu malas. Hamad Qin. Ambil. Kuas. Baru. Nah, gitu dong. Sadar banget tugasnya. Gitu. Nanti kalau jago mohis ilmu ringkas tubuh, kamu nangis. Nanti, mohis latih. Kamu habis-habisan. Kalau kakimu nggak pincang, aku bukan Hei. Ini cetak biru rahasia kapal pelopor ombak warisan leluhur. Keluarkan, harta ini melawan kecil, Kiki? Bukan biasa. Barang-barangnya bisa mengubah dunia. Kalau tidak, gunakan karya puncak Mo Family. Kalah! Kapal pelopor ombak ini hasil kecerdasan keluarga Mo. Aku tidak percaya orang yang nggak bisa pegang pahat bisa buat kapal perang lebih hebat dari ini dalam 5 hari. Mo Family! Mana? Papan sekat kedap air belum rata. Ulangi! Teknologi mutakhir! Bocor! Potong gaji! Kerjakan sesuai gambar! Maksimal! Hei Kue, pengawas Shaofu sudah menunjukkan cetak biru ini ke Xiang Li Bai. Apa? Laporkan ke Yang Mulia. Xiang Li Bai melihatnya semalaman. Kagum. Katanya sekat kedap air dan layar dicetak biru luar biasa. Kapal perang ini tidak seharusnya ada di zaman ini. Kapal yang seharusnya tidak ada di zaman ini. Aku mau lihat. Mo Family yang mengaku paling hebat. Hari ini akan dipermalukan olehnya. Hei,
Siapkan kuaci dan kursi. Hari ini aku tunjukkan penguasa lautan abad 15. Berangkat. Semua di sini. Orang di Project Fusion meninggalkan posisi tanpa izin, gaji dipotong. Ayo mulai lomba. Menurut aturan, cek model dulu, lalu tes di air. Hahaha, cuma bercanda. Biar suasana hidup. Hei Fu, tunjukkan bakatmu. Mojushi, kalian orang ahli. Ayo lihat-lihat. Kapal kalian, kau usah lihat. Piha. Saya mau lihat misterimu menandingi ciptaan alam. Metode kedap air begini, pengaturan kekuatan layar, kapal perang Mojia kayak mainan anak di depannya. Apa keanehan? Sebenarnya ini makhluk apa sih? Tidak perlu diuji di air. Putaran ini, Mojia mengakui kalah. Jangan gitu. Gambar sehebat apapun harus diuji. Muridmu gigi belakangnya hampir patah. Kalau nggak diuji nggak terima. Ayo ke air. Benar-benar kalah. Dan mengakui Xiao Fu sangat pandai. Saya tak bisa menandinginya. Pertandingan berikutnya, 5 hari lagi, di Gunung Li. Saya pamit. Model kapal harta? Mau diapakan? Persembahan ke Yang Mulia. Persembahan apa? Desainnya diambil gratisan. Ini tuh model super besar pertama yang aku bikin. Harus dibawa pulang buat dipajang di kamar. Hey, hello, hey. Kapal ini di zamanku udah barang usang. Ketinggalan ratusan tahun. Kamu pakai barang usang buat lawan Mohis. Nggak takut gagal? Masyarakat berkembang. Orang zaman dulu cuma terbatas wawasan. Bukan bodoh. Berikan pelajaran menggetarkan, paham bedanya. Xiao Fu, sekarang kamu juga jadi orang kuno Dacin. Iya, sekarang aku juga orang kuno. Bikin banyak teknologi canggih kayak gini. Nanti bisa-bisa setara sama Kongji dong. Ini? Di puncak bukit sebelah kiri. Tangkap hidup-hidup. Komandan, mereka bertiga di kasur racun. Bunuh diri saat dikepung. Nggak ada tanda pengenal. Berani sekali pelihara pembunuh bayaran. Benar-benar rela keluar banyak modal. Pakainya ke kota tak apa. Bawa mereka pulang ke kota. Kereta diserang. Para pembunuh bunuh diri. Anak gua sudah memeriksa. Anak panah tembus kereta itu adalah peluru tembus baja khusus militer. Hanya perwira yang bisa menggunakannya. Pergi. Sampaikan semua petunjuk tentang panah itu ke Heichu. Jangan ada yang tertinggal. Kirim tim Iron Eagle terbaik. Lindungi dia. Sudah tahu siapa pelakunya? Mayat tak ada petunjuk. Tapi 3 panah yang ditembakkan ke arahmu itu hanya dimiliki militer Qin. Selain Panglima tua jauh dari Wuci Hao, siapa berani pakai senjata berat militer bunuhku? Si tua, bosan hidup. Baik, bagus. Ke kediaman Wu Zihao. Aku panggil Blackguard dan 200 Swiss Guard. Tidak. Kali ini kita tidak bawa pasukan.